Oke, baik. Selamat malam lagi teman-teman semuanya. Di coaching kali ini mungkin teman-teman udah tahu ya topiknya introvert dan extrovert. Sebenarnya itu sifat atau sikap. Senang banget bisa ketemu teman-teman semua meskipun kita online. Semoga next time bisa punya kesempatan ketemu offline. Nah, mungkin teman-teman udah ada yang pernah ikut tes MBTI. Ada yang pernah dengar? Pernah, Kak. Pernah Pernah dong, Kak. ya. Psikologisnya sih, Kak. Nah, di MBTI itu kan sebenarnya kita tahu ya, itu kita introvert atau extrovert. Nah, sebelum aku mulai materi supaya lebih seru lagi nih, coba aku mau kasih 10 soal kuis, nanti teman-teman jawab, ya. Oke, kita langsung aja. Yang pertama, are you an introvert or extrovert? Pertanyaannya, setiap orang bisa mengalami kelelahan dan rasa penat. Bagaimana cara teman-teman di sini mengisi energi atau recharge agar mood kamu bagus dan bisa semangat lagi seperti biasa? Teman-teman pilih A, B, C, tapi jawabannya nggak usah dikasih tahu dulu, dicatat dulu sendiri. Nanti di akhir kuisnya, kita sama-sama lihat. Sebenarnya teman-teman ini cenderung introvert, extrovert, atau ambivert. Oke. Pertanyaan pertama, sudah? Apakah teman-teman istirahat di rumah, santai di tempat tenang, atau lebih pilih jalan-jalan ke mall, ketemu sama teman-teman, nongkrong, atau nongkrong tapi sendirian di kafe, atau santai sama teman-teman tapi yang deket-deket aja? Udah ya? Oke. Nomor 1 udah, kita lanjut ke nomor 2. Bagaimana reaksi teman-teman saat mendengar kabar yang mengejutkan? Kalau ada, biasanya tuh kan banyak ya gosip-gosip artis, atau sekarang tuh apapun mudah diakses melalui media. Belum tentu benar ceritanya, tapi kita bisa cepat mendapatkan informasi. Teman-teman biasanya gimana? Mencerna, berpikir lebih dulu, atau langsung terkejut, menunjukkan reaksi, ikut ngejudge, atau terlihat kaget, tapi tetap tenang dulu nih. Tetap berpikir dulu, bener nggak sih ini beritanya? Masuk akal nggak ya kira-kira? Baru bereaksi. Kira-kira teman-teman yang mana? Oke, nomor 2 udah ya? Oke, kalau nomor 2 udah, kita lanjut. Nomor 3. Nah, teman-teman selain beraktivitas atau bekerja, pasti setiap orang memiliki waktu luang untuk dihabiskan. Biasanya kalau di waktu luang, teman-teman gimana? Membaca, menonton di rumah aja, main game, atau B, makan di luar, ke taman bermain, ketemu teman, atau C, seimbang, agar nggak bosan di rumah atau keseringan di luar. Kan kemarin tuh waktu COVID kita banyak yang work from home, school from home. Nah, teman-teman gimana? Biasanya di rumah aja, atau kayak, aduh kok tersiksa banget ya di rumah aja ya bosen gitu. Oke, udah ya? Udah? Udah, Kak. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Dalam pekerjaan, teman-teman ini paling produktif dengan cara kerja yang seperti apa sih? Yang sendiri, independen, dalam artian, oh kalau misalkan aku ngerjain sendiri, biasanya aku lebih lancar Kak mikirnya, nggak diinterupsi sama orang. Atau biar cepat selesai, teman-teman lebih pilih kerja kelompok, supaya banyak Kak idenya. Jadi bisa dapat sudut pandang dari teman-teman yang lain. Atau yang C, teman-teman bisa kerja sama dengan 1-3 orang yang klop aja. Tapi sendiri juga nggak masalah sebenarnya, Kak. Cuman kalau keramaian aku nggak bisa. Teman-teman lebih pilih yang mana? Oke, next. Apa sudut pandang teman-teman atau peran teman-teman saat berteman dan bersosialisasi di dalam lingkungan? Biasanya teman-teman menjadi pendengarkah sehingga lebih paham, suka ada temennya yang curhat, atau teman-teman lebih sering curhat sama temennya, lebih aktif bercerita, membagikan pengalaman,
Atau teman-teman lebih suka tenang, terus memahami dulu, setelah selesai memahami, baru memberikan pendapat yang tepat? Biasanya teman-teman yang mana? Oke, next-nya, kira-kira nih, gimana sih penilaian orang-orang terhadap teman-teman? Teman-teman ini sosok yang serius, hati-hati, mandiri, independen, gitu? Atau sosok yang pandai bergaul, humoris, suka bercanda, atau teman-teman ini sosok yang tenang, go with the flow, enak diajak ngobrol, bisa jaga rahasia. Biasanya lingkungan sekitar teman-teman itu menilai teman-teman seperti apa? A, B, atau C? Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau teman-teman lagi membaca buku atau berita dan memberikan komentar, baik di media sosial ataupun di forum. Nah, di media sosial nih, kalau teman-teman kasih komentar, biasanya baca dulu dari awal, baca caption-nya dari awal hingga akhir, baru berpendapat, atau baca cepat-cepat clickbait, langsung komentar. Atau mencari bagian penting saja, lalu berkomentar sesuai dengan intinya. Nah, teman-teman yang mana nih? Kan suka ada tuh berita-berita yang clickbait. Teman-teman biasanya langsung, wah nggak bener nih kayak gini. Atau dipikir dulu secara logika, baru komentar. Atau lebih suka yang intinya aja deh, supaya nggak kelamaan. Teman-teman yang mana? Oke, next question. Setiap orang memiliki akun sosial media. Bagaimana teman-teman mendefinisikan aktivitas teman-teman dalam sosial media yang teman-teman miliki? Misalnya teman-teman jarang posting, atau lebih suka ngeliatin story orang, ngeliatin postingan orang, tapi kalau mau posting, malu ah, atau kok kayaknya caption-nya nggak dapet-dapet ya? Atau teman-teman lebih aktif, suka posting, menganggap sosial media itu sebagai self-image, sebagai CV, gitu ya. Atau teman-teman posting seperlunya aja, kalau ada occasion aja. Kalau nggak ada, ya udah, menyimak aja, gitu. Sering posting, jarang posting, sering posting, atau seperlunya aja. Oke, next. Aktivitas apa yang biasanya membuat teman-teman lupa diri dan lupa waktu? Teman-teman santai sendirian, tiduran, menonton dan membaca, atau lebih senang ngobrol seru dengan teman-teman kalau beraktivitas di luar atau nongkrong, suka lupa ngabarin orang di rumah, atau me time, jalan-jalan, mau sendirian sama teman atau keluarga, tapi orang-orangnya lingkup terdekat aja. A, B, atau C? Oke, selanjutnya. Jika boleh memilih, hadiah mana yang akan teman-teman pilih? Yang pertama, lilin aromaterapi atau buku favorit. Yang kedua, voucher gym atau sandal travel, atau misalkan voucher makan gratis di mall mana gitu. Atau teman-teman suka barang-barang yang lebih bersifat pribadi gitu, seperti parfum atau baju, apapun yang bersifat pribadi. Biasanya teman-teman yang mana? Oke, sampai situ dulu. Gimana, teman-teman sudah pilih jawabannya masing-masing? Sudah, Kak. Sudah, coba. Kira-kira banyakan yang pilih A, B, atau C? Boleh dijawab di kolom komentar. Yang paling banyak kira-kira apa? A, B, atau C? Wah, senang banget nih lihat teman-teman di sini semuanya antusias. Meskipun udah malam tapi tetap semangat ya. Wah, ada yang banyakan C, ada yang banyakan B, ada yang A juga, macam-macam ya. Jadi teman-teman di sini cukup beragam. Dan aku suka banget nih semangatnya teman-teman.
Oke, ada A, ada C, 5 sama 5. Aku tim A dan C, nggak ada milih B. Ada yang seimbang, banyak C-nya, wah macam-macam. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas tadi, kalau teman-teman lebih banyak memilih A, nah teman-teman pasti udah bisa nebak ya, teman-teman itu orang yang kira-kira apa? Introvert atau extrovert kalau A? Yes, Introvert. introvert. Kalau teman-teman banyak milih A, itu teman-teman introvert. Kalau yang B, berarti teman-teman Extrovert. extrovert. Nah, kalau C, Ambivert. 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 Ya, jadi sebenarnya aku mau bilang nggak masalah sih introvert, extrovert, atau ambivert. Tapi yang terpenting adalah nanti ada di belakang, di paling belakang aku kasih jawabannya. Jadi teman-teman perhatiin ya. Oke. Yep. Nah, jadi sebenarnya teman-teman introvert itu apa sih? Berdasarkan penelitian ya, katanya sih introvert itu ada 4 jenis. Ada social introvert, ada thinker introvert, ada anxious introvert, dan restrained introvert. Social introvert itu apa sih? Social introvert itu orang yang cenderung cepat lelah jika harus berinteraksi dengan banyak orang. Jadi kalau misalkan teman-teman ke kondangan atau ke party, pesta ulang tahun teman gitu ya, atau teman-teman ke rapat yang orangnya banyak, biasanya teman-teman cenderung cepat lelah karena harus ketemu orang banyak, harus banyak ngobrol, harus banyak small talks. Nah, biasanya teman-teman cepat lelah dan cepat terkuras energinya apabila bertemu dengan orang banyak. Sebenarnya nggak harus interaksi secara ngobrol ya. Misalkan teman-teman ada di suatu ruangan yang sangat ramai, dan teman-teman ngerasa, kok exhausted banget, kayaknya kok energi aku kesedot sama orang-orang di sekitar aku. Nah, mungkin teman-teman social introvert. Terus ada juga thinker introvert. Thinker introvert ini cenderung menghabiskan waktunya dengan berpikir. Jadi teman-teman yang suka mikir, belajar, teman-teman yang suka apa ya, merenung sendiri, anak senja gitu ya. Mungkin teman-teman adalah thinker introvert. Terus ada juga anxious introvert, di mana teman-teman ini canggung dan cemas ketika harus berinteraksi dengan orang-orang baru. Nah, misalkan kalau misalkan dikenali nih sama teman yang satunya, terus abis itu teman satunya bawa teman lagi, temannya bawa teman lagi, terus teman-teman merasa, aduh, canggung banget nih, kok kayaknya awkward ya, harus ketemu orang-orang yang baru, ngomong apa ya, bingung deh kayaknya. Nah, mungkin teman-teman di situ anxious introvert. Ada juga restrained introvert, teman-teman cenderung akan berhati-hati dalam berbicara, bertindak, dan berpikir. Nah, kalau restrained introvert ini biasanya teman-teman cenderung menjadi lebih pendiam. Mungkin sebenarnya teman-teman tahu mau ngomong apa, udah tahu mau posting apa di sosial media. Cuman kita pikir-pikir lagi nih, benar nggak ya yang mau kita omongin? Takutnya ada yang salah nih, takutnya nanti dijudge orang, atau takutnya nanti menyakiti hati orang. Ini penyampaiannya betul atau tidak. Nah, itu bisa jadi restrained introvert. Dari keempat introvert ini, bisa ada kombinasi misalnya social introvert sama thinker introvert di dalam satu pribadi, gitu ya. Jadi kesimpulannya, introvert adalah kondisi di mana saat teman-teman merasa energinya tersedot apabila bertemu dengan orang lain, gitu. Jadi nggak selalu orang yang pendiam itu introvert, nggak selalu orang yang pasif itu introvert, tapi introvert ini lebih kepada energi yang ada di diri teman-teman. Apakah ketika bertemu orang itu teman-teman makin semangat, atau teman-teman merasa makin capek? Itu introvert. Nah, beda dengan extrovert, kebalikannya, extrovert itu ada 4 jenis juga. Yang pertama, feeler extrovert, di mana teman-teman punya kelekatan emosi dengan dunia luar. Jadi misalkan teman-teman ngelihat temannya yang sedang galau gitu ya, teman-teman juga ikut merasa galau, teman-teman ikut merasa empati, teman-teman ikut merasa, oh ini kayaknya tanggung jawab gue nih untuk membantu dia. Itu feeler extrovert, sangat terikat dengan dunia sekitarnya, dunia luar. Ada juga yang namanya thinker extrovert.
thinker extrovert ini segala sesuatu harus berjalan lancar, efektif, efisien. Pernah nggak sih teman-teman menemukan orang gitu ya, yang kalau misalkan dia mau jalan-jalan, dia tuh bikin jadwal sendiri. Misalnya jam 7 pagi harus udah mandi, jam 9 pagi harus udah on the way, jam segini harus udah sampai di sana, harus udah makan ini itu. Nah, itu bisa jadi pribadinya adalah thinker extrovert. Sangat tertata, sangat sistematis. Terus ada juga sensor extrovert, di mana orang yang sensor extrovert tidak ada pada situasi yang ambigu. Nah, ini mirip-mirip ya sama thinker extrovert. Jadi sensor extrovert ini sukanya yang pasti-pasti aja. Nggak suka yang digantung-gantung gitu. Pokoknya harus jelas jadwalnya mau apa, ketemu apa, di mana, tanggal berapa, dress code-nya apa, harus jelas. Kemudian ada juga intuitive extrovert, di mana orang yang intuitive extrovert terbuka dengan hal-hal yang baru dan menganggap ketidakpastian sebagai sesuatu yang menantang. Nah, intuitive extrovert ini sangat berbeda ya dengan sensor extrovert, di mana tadi sensor extrovert itu dia maunya semuanya pasti. Nah, kalau intuitive extrovert, semakin nggak pasti, dia semakin tertantang. Dia semakin merasa, wah, challenging nih, keluar dari zona nyaman. Gitu. Itu intuitive extrovert. Sama kayak introvert, extrovert ini juga bisa, misalnya dalam satu pribadi, dia punya filler extrovert, tapi juga thinker extrovert. Dia punya intuitive extrovert, tapi dia juga filler extrovert. Gitu. Sebenarnya, introvert sama extrovert ini sifat atau sikap sih menurut teman-teman? Kecenderungan-cenderungan yang tadi kakak udah sempat jelasin, menurut teman-teman ini bawaan lahir atau sebenarnya bisa kita bentuk? Bisa kita bentuk sih, Kak, mungkin. Bisa dibentuk, Kak. Ya, bisa ya, sebenarnya bisa dibentuk ya. Nah, benar sekali menurut aku, introvert atau extrovert ini mungkin ada bawaannya karena lingkungan sekitar kita. Misalkan orang-orang di rumah kita atau keluarga kita rata-rata pendiam Kak di rumah, introvert semua. Bisa jadi kita waktu keluar kita menjadi orang yang introvert. Atau orang-orang di rumah semuanya extrovert heboh Kak. Bisa jadi kita juga jadi orang yang heboh waktu kita lagi di lingkungan luar. Nah, sebenarnya introvert dan extrovert ini merupakan pembawaan yang tergantung juga dengan lingkungan, tergantung juga dengan pembentukan dalam keluarga, tergantung juga dengan kegiatan-kegiatan yang kita pilih. Jadi sangat bisa dibentuk dan sangat bisa berubah, introvert ataupun extrovert. Dulu, waktu zaman sekolah, aku lebih suka belajar sendiri, ngerjain tugas sendiri. Nah, lama-lama aku jadi orang introvert. Waktu aku tes MBTI, jawabannya introvert. Tapi setelah ikut pageant, ikut organisasi, setelah bekerja, ketemu teman-teman di lingkungan kerja, karena lebih sering ketemu orang dan lebih sering harus bersosialisasi, pas aku tes MBTI lagi, jawabannya extrovert. Nah, saat ini jawabannya adalah di tengah-tengah. Jadi aku 49% introvert dan 51% extrovert. Benar-benar di tengah-tengah. Itu biasanya kita sebut ambivert. Ya. Jadi sebenarnya introvert ataupun extrovert menurut aku itu nggak masalah. Kita bisa menjadi introvert, extrovert ataupun ambivert. Yang penting adalah gimana kita membawa diri dalam bersosialisasi. Gimana kita bisa membawa sesuatu yang positif untuk kita sebarkan ke orang-orang yang kita temui, ya. Jadi mau kita pendiam, mau kita sebenarnya bawel banget, humoris banget, yang penting waktu kita ketemu orang, kita bisa enak pembawaannya, kita bisa menjadi orang yang inspiratif, kita bisa menjadi orang yang memberikan selling point yang bagus, kita bisa menjadi orang yang memberikan masukan yang bagus untuk orang-orang yang kita temui. Menurut aku yang paling penting itu. Nah, ngomong-ngomong tentang pembawaan diri yang baik dan bagaimana kita bisa bersosialisasi, gimana sih caranya untuk bisa bersosialisasi dengan baik?
how to improve social skills. Menurut aku, caranya nggak muluk-muluk, sangat tidak mahal, dan bisa kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang paling pertama, kita bisa melatih kemampuan keterampilan berbicara. Bisa dari apa saja occasion-nya. Bisa dari ketemu orang baru, kita mencoba untuk memberanikan diri, small talk, tanya-tanya, tapi jangan sampai annoying juga ya. Kita juga harus belajar untuk melihat situasi. Kalau orangnya merasa tidak nyaman, kita mungkin harus slow down sedikit. Kalau orangnya merasa canggung, cobalah kita break the ice, cobalah kita mencairkan suasana dengan pembicaraan-pembicaraan yang ringan, gitu. Asalkan tidak berbau sara, tidak membuli, tidak body apa namanya sekarang tuh orang-orang pada bilang Body shaming. body shaming. Aku tuh kepikirannya body swimming, soalnya kebanyakan bercanda sama teman-teman, ih body swimming gitu. Iya, jangan body shaming, jangan membawa sara. Nggak apa-apa, latihlah kemampuan keterampilan berbicara, apapun kesempatannya. Bisa dari presentasi, kalau ada kesempatan untuk presentasi, berpresentasilah. Atau misalkan buat konten di Instagram, itu juga latihan keterampilan berbicara. Kemudian yang kedua, belajar berinteraksi dengan orang lain. Belajar berinteraksi ini bisa dari keluarga kita sendiri di rumah. Kalau ketemu tante atau om, cobalah kita, misalkan yang tadinya nggak pernah ngobrol, kita coba obrol. Topiknya bingung, Kak? Nggak usah yang muluk-muluk sebenarnya. Kalau misalkan kita tahu dia sukanya apa, coba kita tanya aja tentang hobinya dia. Gitu. Nah, yang ketiga, kenali diri kita sendiri. Kita harus mengenali dulu diri kita itu sebetulnya introvert, extrovert, atau ambivert. Kita lebih nyaman approach seseorang dengan cara yang seperti apa. Kita lebih nyaman bicara dengan orang secara sendiri-sendiri kah? Atau kita lebih nyaman berbicara secara grup. Misalkan kalau nongkrong teman-teman, aku lebih nyaman nih karena orangnya banyak, jadi aku bisa lebih pede untuk berbicara. Atau kita lebih nyaman kalau satu orang aja deh, Kak, satu-satu ngomongnya, supaya yang lain nggak dengar obrolan kita. Nah, terus yang keempat, kita juga perlu untuk melawan rasa malu berlebihan ketika berinteraksi. Ya, ketika berinteraksi, anggapannya adalah kita seperti berpendapat. Nah, teman-teman tahu kan kalau berpendapat itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Namanya juga pendapat ya. Bisa jadi orang-orang nggak setuju sama pendapat kita, tapi ya itu pendapat kita. Gitu. Dengan kita berani berpendapat, kita berani untuk melawan rasa malu dan berani untuk berinteraksi. Kemudian juga keluar dari comfort zone. Ya, keluar dari comfort zone itu misalnya tadinya aku pendiam banget, introvert banget nih Kak. Contoh ya, contoh. Misalkan aku introvert banget Kak. Cuman aku harus ketemu dengan orang-orang di suatu rapat dan aku harus memimpin suatu rapat. Kalau misalkan aku nggak mau keluar dari comfort zone, aku akan, aku nggak mau menghindar orang-orang banyak. Aku nggak bisa, pokoknya aku nggak bisa. Tuh. Nah, instead of melakukan itu, lebih baik kita belajar untuk berani keluar dari comfort zone. Oke, aku punya, misalnya ya, aku punya masalah di komunikasi nih. Aku pemalu banget dan gak pede banget Kak untuk memimpin suatu rapat. Tapi ada kesempatan, aku mau coba. Nah, dari situ kita bisa belajar keluar dari comfort zone. Kemudian yang tidak kalah penting adalah memilih lingkungan pergaulan yang baik. Seperti yang tadi Kakak sudah singgung sebelumnya, lingkungan pergaulan sangat menentukan apakah kita menjadi orang yang bisa memiliki social skills yang baik, ataukah kita tetap jadi orang yang pasif dan nggak mau berubah. Semakin baik lingkungannya, semakin lingkungannya bisa membawa pengaruh positif buat teman-teman, semakin baik juga diri kita ke depannya. Nah, seperti acara Duta Inspirasi Milenial Menginspirasi ini ya, ini adalah salah satu lingkungan pergaulan yang baik dan positif, karena teman-teman bisa saling sharing, mendengarkan dari beberapa pembicara, dan itu menurut aku udah satu step yang sangat baik untuk keluar dari comfort zone.
Kemudian selanjutnya, belajar memulai obrolan atau small talks. Small talks itu apa sih sebenarnya? Teman-teman ada yang tahu nggak small talks itu apa? Small talks. Obrolan kecil mungkin, Kak? Iya, obrolan kecil. Atau biasanya, ya kita sebut basa-basi. Ya, jadi misalkan kita baru ketemu orang yang baru, kita baru kenalan sama orang. Nah, kita bisa mulai dengan basa-basi. Basa-basi itu topiknya apa sih kira-kira? Harus yang serius banget, harus yang tentang apa misalnya politik gitu, atau apa sih basa-basi contohnya? Tanya kabar gitu. Ya, Tanya kabar gitu. tanya kabar, ya kan? Apa kabar? Atau kalau misalkan baru kenal, tinggal di mana? Rumahnya jauh nggak? Terus nanti kalau misalkan relate, oh rumahnya di situ, aku pernah tuh kemarin ke situ, ada makanan enak loh. Nah dari situ kan bisa nyambung ya obrolannya, ada makanan ini, kamu pernah cobain nggak? Oh ya, nanti nyambung. Terus lama-lama jadi akrab deh dari small talks. Nah small talks ini menurut aku sangat penting apalagi dalam hubungan bisnis. Dalam hubungan bisnis kita bisa menjalin relasi itu pada mulainya adalah dengan small talks. Kita bisa membangun link dengan sebanyak mungkin orang pada mulanya adalah melalui small talks gitu. Tapi takut dibilang SKSD, Kak. Ya emang SKSD sih ya, tapi menurut aku ya, dibandingkan kita pasif, terus kita kehilangan opportunity untuk ketemu link baru, lebih baik kita berani aja untuk small talks. Asal, balik lagi ya, tidak annoying. Gitu. Kalau misalkan small talks-nya annoying, kayak wawancara jadinya ya, kayak interogasi, kamu rumahnya di mana? Oh, udah punya pacar belum? Umurnya berapa? Nanti jadi kayak nanya biodata gitu kan. Jangan kayak gitu juga. Small talks-nya juga yang ringan-ringan aja. Favoritnya apa gitu. Kamu punya binatang peliharaan nggak di rumah? Yang kayak gitu-gitu. Ya, karena ini ya teman-teman, kita tuh nggak pernah tahu orang yang kita temui itu dia akan menjadi apa di masa depan. Siapa tahu teman kita, teman yang duduk di sebelah kita nih, bertahun-tahun mendatang dia jadi menteri. Nah, kalau kita berani memulai small talks, berani untuk mengenal dan terbuka, gitu ya, akan lebih baik karena kita sudah menjalin link dengan orang yang tepat. Kalau misalkan orang yang nggak tepat, Kak, kita udah berusaha akrab, terus udah berusaha untuk small talks nih, Kak, terus kayaknya seneng banget nih temenan sama dia, oh tapi ternyata dia bad influence. Nah, sebenarnya nggak ada masalahnya juga sama kita, nggak ada ruginya, karena kita bisa pilih sejauh mana kita mau nyemplung ke dunia orang tersebut. Kita bisa pilih, kita mau tetap jadi pribadi kita atau kita terpengaruh sama lingkungan yang nggak benar. Gitu. Nah, terus ada yang nanya di kolom chat nih, yang diajak ngobrol malah emot batu. Oh, maksudnya ini ya, diem aja gitu ya, kayak nggak mau nanggepin. Menurut aku, kalau misalkan dia nggak mau nanggepin, berarti mungkin kondisi hatinya lagi nggak bagus. Nah, kalau kita melihat seperti itu, ya udah, nggak apa-apa. Berarti dia emang lagi nggak mau diajak ngobrol. Berarti dia menolak untuk menjalin hubungan link, hubungan bisnis dengan kita. Menolak untuk menambah link baru dengan kita. Kan sebenarnya kita sudah mencoba, tapi dia nggak mau. Jadi yang rugi adalah dia sendiri, bukan kita. Ya kan? Nah, kemudian yang paling terakhir, ini juga nggak kalah pentingnya, apalagi di dunia kerja, yaitu jangan mudah tersinggung. Ya, jadi misalkan teman-teman nih lagi mencoba untuk small talks, terus kok orangnya jawabnya ketus banget, atau orangnya jawabnya nggak nyambung, nggak asik nih. Nah, kalau kita mudah tersinggung, kita akan cut semua orang yang mencoba menjalin link dengan kita. Kita akan
bete terus deh bawaannya kalau mudah tersinggung, ya kan? Bawaannya bad mood terus. Atau kalau misalkan kita mudah tersinggung, kita akan merasa obrolannya itu gampang dijudge. Misalkan kita nanya, kamu binatang peliharaannya apa di rumah? Oh, aku punya kucing nih, aku punya kucing 10 atau 20. Terus kita mudah tersinggung nih, kita mudah ngejudge orangnya. Kita akan bilang, ih, norak deh, nggak punya kerjaan ya, ngurusin kucing doang. Nah, jangan kayak gitu ya, teman-teman ya. Jangan kayak gitu. Karena namanya juga small talks, kita kan baru cek ombak istilahnya. Jadi, ya jadi orang yang easy going aja. Semakin kita bisa easy going, go with the flow, semakin kita bisa mengenal karakteristik orang di dunia ini, itu macam-macam banget. Ya, jadi jangan mudah tersinggung. Mungkin sampai sini dulu ada yang mau nanya? Kalau belum ada, kita lanjut sedikit lagi. Nah, ini tadi kira-kira kesimpulannya ya. Kalau introvert itu dia terpulihkan energinya saat sendirian, lebih suka belajar sendiri, biasanya banyak berpikir sebelum mulai berbicara, dan cenderung lebih pendiam. Mungkin dia pendiam itu karena dia banyak berpikir sebelum mengeluarkan pendapatnya. Kebalikan dengan extrovert, di mana extrovert terpulihkan energinya saat beramai-ramai. Dia makin senang kalau lingkungannya makin banyak. Lebih suka kerja atau belajar dalam tim. Lebih suka kolaborasi. Suka banget organisasi gitu ya. Kuliah rapat. Nah, itu extrovert banget tuh. Biasanya akan mengatakan apapun yang dipikirkan. Jadi lebih agak clickbait ya sepertinya orangnya. Terus cenderung lebih ceplas-ceplos, lebih humoris, jenaka. Nah, ada juga ambivert. Ambivert itu tergantung situasi dan kondisi. Bisa sendiri, bisa rame-rame, bisa banyak berpikir, bisa banyak bicara, bisa ceplos-ceplos di situasi tertentu, bisa pendiam di situasi tertentu. Jadi ambivert ini mungkin lebih terpengaruh sama lingkungan sekitarnya. Tuh, jadi saya dikasih tema yang luar biasa ya, berprestasi dengan pendidikan berkualitas untuk memperkuat Pondasi Indonesia Emas 2045. Wah, ini tema yang menarik ya. Karena saya tadi seperti yang saya katakan, saya nggak mau sendirian gitu ya. Maka saya akan ajak teman-teman untuk diskusi gitu ya. Yang pertama adalah nanti kita akan bahas 3 aspek ya, prestasi, pendidikan, dan kemudian Indonesia Emas gitu ya di 2045. Nah, yang pertama ini teman-teman, kenapa sih gitu ya prestasi itu sangat-sangat penting gitu, dan kenapa kita itu harus berprestasi gitu. Ada yang mau jawab nggak teman-teman? Di sini kita diskusi aja. Coba kalau menurut teman-teman ya ini Derry, kemudian dari Galuh. Derry dulu silakan. Oke, terima kasih kepada Kak Pras atas waktu yang telah diberikan gitu. Wih, ampun aktif semua ya ini ya. Kenapa sih berprestasi itu penting? Karena dengan berprestasi itu menunjukkan tingkat dari kualitas SDM di generasi muda itu semakin baik, itu semakin banyak prestasi, menandakan bahwa generasi-generasi muda Indonesia itu semakin baik dan siap untuk berkompetisi di dunia global nanti. Itu dari pentingnya bagi diri untuk berprestasi gitu. Oke, berarti apa namanya? Ini menunjukkan kualitas SDM gitu ya. Ya kalau seandainya dan wujud berprestasi itu apakah harus achievement dalam aspek apa ya, nyata gitu. Oh, kita misalnya ikut duta inspirasi kemudian jadi berprestasi, kemudian misalnya ikut apa ya, ikut lomba itu kemudian berprestasi, kemudian misalnya kita ikut event-event nasional kemudian itu berprestasi. Apakah itu standar prestasi dari kalau menurutmu kayak gimana gitu? Prestasi itu yang kayak gimana gitu kalau menurutmu? Kalau menurut dari sih Kak, simpelnya gini kan, baik dia maupun duta maupun dia pun juara satu kompetisi itu sama aja bagi dari. Intinya sederhananya berprestasi itu sih ketika dia mampu menghadirkan kebermanfaatan bagi orang lain, itu bagi dari sih itu prestasi yang sebenarnya sih Kak, itu dari. Kebermanfaatan apa itu? Maksudnya ketika kita prestasi gitu ya, manfaat apa sebenarnya bisa kita kasihkan ke orang lain itu apa sebenarnya? Nah, dengan berprestasi kita dapat memotivasi kawan-kawan kita lain. Maksudnya dengan kita prestasi itu kan lebih memudahkan jalan kita untuk memotivasi kawan-kawan lain, karena banyak sekarang kan generasi muda itu nggak mempunyai tokoh gitu, tokoh yang memang dapat dijadikan sebagai patokan gitu. Dengan kita berprestasi, kita menjadi role model untuk teman-teman kita untuk memotivasi dia agar dia juga mau berprestasi gitu.
tangan ya. Keren banget Dery gitu. Aku kalau misalnya ngisi-ngisi webinar atau seminar gitu kadang nggak ada yang tanya, terus kadang yang tanya cuma dikit. Nah ini luar biasa ini, sampai banyak banget yang angkat tangan itu. Nggak apa-apa, diskusi aja gitu kita. Karena kalau dari aku aja ya percuma gitu, kita nggak akan dapat feedback gitu. Karena aku merasa bahwa kadang-kadang ya kalau di kelas, kadang-kadang kita itu mahasiswa atau siswa itu juga pengen ngomong, tapi kita nggak diberi ruang gitu. Tapi hanya guru aja kayak gitu. Tapi ada tipikal anak yang nggak pengen ngomong lah. Tapi dengan yang semacam ini dua arah, ya aku berharap bisa memfasilitasi teman-teman yang pengen ngomong kayak gitu ya. Itu sih, makasih perspektifnya luar biasa. Jadi kalau aku ambil dari tadi, intinya berprestasi itu menunjukkan kualitas SDM kita kayak gitu. Semakin banyak kualitas SDM, semakin bagus kualitas SDM kita, maka generasi kita akan siap berkompetisi. Kemudian ini juga berkaitan dengan daya saing dan sebagainya. Dan intinya adalah kebermanfaatan kayak gitu. Oke, lanjut, Galuh. Halo Kak, selamat malam. Halo, selamat malam Galuh, Jawa Barat. Ya. Kalau dari aku Silakan, juga bener silakan. banget. Jadi prestasi itu sangat penting karena salah satu yang menunjang keberadaan Indonesia Emas 2045 adalah high quality dari human resources-nya gitu. Jadi sumber daya manusia yang unggul yang sangat mendukung gitu nanti terciptanya Indonesia Emas 2045. Dan prestasi adalah suatu wujud dari kita sebagai manusia untuk memberdayakan diri, mengembangkan diri yang nantinya akan ada pengakuan dari diri kita sendiri tentang kualitas diri dan pengakuan dari orang lain. Dan menurut aku prestasi adalah hal yang membuka banyak jalan gitu. Yang nantinya Indonesia akan datang ini kita awali dari prestasi yang kita punya, dari kualitas diri yang kita punya, seperti itu. Oke, kalau menurut Galuh ya, gimana cara mengkorelasikan antara prestasi dengan Indonesia Emas 2045? Bagaimana itu bisa terwujud gitu? Caranya kayak gimana kira-kira? Kalau menurut Galuh? Kalau menurut aku sebagai generasi muda, caranya adalah kita terus berkontribusi gitu, sesuai dengan jalan kita masing-masing. Kita menemukan cara yang kita bisa lakukan untuk berkontribusi di sekitar, khususnya di sekitar, umumnya di nanti ketika kita mau nasional, mau di daerah, mau di luar negeri juga. Jadi kita menunjukkan sebagai generasi muda kontribusi kita, kontribusi yang nyata dengan jalan kita masing-masing gitu, dengan skill yang kita punya, kita manfaatkan dengan untuk kebermanfaatan sekitar. Seperti itu, Kak. Oke. Contoh konkretnya kayak gimana gitu? Contoh konkret, coba Galuh coba ceritakan gimana alur gitu. Coba contohkan mungkin Galuh sendiri gitu. Gimana kontribusi yang seperti apa yang bisa menciptakan Indonesia Emas gitu. Pemuda gambaranmu yang seperti apa sih yang bisa menuju Indonesia Emas kayak gitu. Silakan Galuh. Misalnya Kak, kita sebagai Duta Inspirasi Indonesia di sini sudah melakukan atau melaksanakan banyak coaching nih. Nah, dari coaching ini kita menemukan atau mendapatkan banyak ilmu yang udah narasumber dan materi ini disampaikan ke kita. Nah, agar ilmunya tidak berhenti sampai kita saja, kita bagikan gitu ke sekitar. Kita membuka sebuah pelatihan-pelatihan nantinya, atau kita berbagi ilmu sama adik-adik kita di sekitar gitu. Misalnya kita mengisi sebuah materi di sebuah panti asuhan seperti itu. Jadi ilmu yang kita dapatkan tuh tidak sampai di kita saja gitu. Jadi kan kalau ilmu tidak diamalkan itu akan hilang ya. Jadi ketika kita punya ilmu, nah kita harus membagikan itu ke sekitar, kita amalkan. Ya ampun, luar biasa jawabannya. Kayak saya terenyuh banget dan kayak aku merasa yang aku merasa kayak jadi peserta juga di sini gitu. Jadi kayak ya aku juga sama-sama belajar gitu. Jadi nggak satu arah gitu, nggak hanya aku. Makasih banyak Galuh. Luar biasa. Jadi kayak intinya si Galuh ingin menceritakan bahwa dengan kita berkontribusi gitu ya melalui peran kita masing-masing itu bisa menuju Indonesia Emas gitu ya 2045 gitu. Keren Galuh, luar biasa, public speaking-nya bagus banget. Andaikan ya orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia semuanya kayak Galuh, kayak Dery dan teman-teman yang ada di sini semuanya, wah luar biasa sih Indonesia. Aku yakin bisa maju di 2045 kayak gitu. Keren gitu. Lanjut mungkin ke Marcella Jawa Tengah gitu. Duta 9, Pak. Ya, kalau dari aku sebenarnya nggak jauh beda antara Dery sama Kak Galuh. Mengapa prestasi itu penting? Karena prestasi itu membuktikan seberapa kita mampu menguasai hal tersebut. Mungkin kalau pentingnya tuh itu gitu, Kak. Jadi maksud Marcella ini adalah ya misalnya itu ada kita prestasi di Duta Inspirasi, maka beberapa
aspek gitu yang sebenarnya diminta oleh duta inspirasi, salah satunya misalnya public speaking, kemudian mungkin beberapa bakat tertentu atau skill tertentu, itu berarti ya kita menguasai gitu kan ya, maksudnya Marcella. Misalnya kita lomba debat gitu ya maka kita menguasai debat itu ketika misalnya kita juara kayak gitu ya. Jadi Marcella maksudnya gitu ya. Jadi itu adalah standar atau tolak ukur di mana kita berhasil mencapai sesuatu gitu ya, sesuai dengan hal yang kemudian kita kuasai kayak gitu ya Marcella ya. Itu juga Iya, benar bener juga banget, gitu. Kak. Jawa Tengahnya mana ini? Saya di Semarang, tapi asli Semarang. Solo sebenarnya. Asli Solo. Agak jauh ya, utara dan selatan ya. Wah, oke, siap. Azizir. Ini banyak banget yang angkat tangan ya. Ini. Halo Kita sampai Kak Pras. subuh ya. Iya Kak Azizir. Alhamdulillah dikasih kesempatan mulai dari coaching yang pertama. Tadi mau jawab pertanyaan dari Kak Pras juga ya. Kenapa sih kok prestasi itu penting? Kembali lagi tadi udah dijelaskan rinci banget sama Kak Galuh, sama Kak Dery, sama Kak Marcella. Dan di sini aku mungkin bisa menyimpulkan bahwasanya prestasi itu penting. Kenapa sih? Prestasi penting itu adalah salah satu tolak ukur kita sendiri. Kenapa? Karena kita semua tuh pasti memiliki tujuan dalam kehidupan. Ataupun kayak misalnya kita bermanfaat untuk orang lain, untuk menginspirasi orang lain. Nah, prestasi itu nggak melulu tentang akademik aja ataupun pencapaian kita yang seperti kita tadi dikatakan oleh Kak Husnul bahwasanya kita jadi duta inspirasi itu prestasi nggak sih? Tapi kita juga bisa bermanfaat buat orang lain. Kita tuh juga membantu orang lain itu adalah prestasi yang mungkin tidak ternilai buat kita sendiri gitu kan. Kenapa? Karena pada dasarnya ada yang pernah bilang sama Aziz itu bahwasannya kalau kita bermanfaat untuk orang lain itu adalah salah satu pahala jariah buat kita sampai nanti di akhirat gitu. Jadi pada dasarnya prestasi itu tidak hanya melalui akademik saja, tapi bisa dengan cara membantu orang lain atau bermanfaat untuk orang lain. Karena dengan bermanfaat untuk orang lain juga, kita tuh bisa mengukur bahwasanya kita itu, oh prestasi yang kita capai ini berarti ada manfaatnya, ada gunanya. Karena kalau kita simpan untuk diri kita sendiri, itu sama aja tuh kayak misalnya ilmu, ya udah ilmu kita aja yang pelajari, punya kita aja gitu. Tapi orang lain nggak punya itu. Dan bener banget tadi kata Kak Dery bahwasannya kalau dengan kita berprestasi itu kita bisa memotivasi orang lain. Nah itu bener banget. Aku setuju banget nih Kak Usnul. Kenapa? Karena pada dasarnya banyak orang yang berprestasi, banyak orang yang meraih beberapa predikat duta, ada yang melalui kejuaraan-kejuaraan itu mampu memotivasi. Nah salah satunya nih ya, salah satu bukti nyata adalah aku termotivasi banget sama salah satu direktur Duta Inspirasi Indonesia batch 5 kalau nggak salah tuh Kak Gilang Setiawan. Kenapa? Karena Kak Gilang itu bener-bener memotivasi aku kalau Snow dari yang keluar sekarang. negeri itu ya, yang apa, yang dia kegiatan. Iya bener banget itu kalau ya. Snow. Jadi aku bener-bener excited banget. Kenapa? Karena jadi emang dari fully funded dari awal-awal juga itu kayak keren banget kan, juga satu fakultas juga sama Kak Gilang, cuma beda prodi aja. Jadi benar-benar terinspirasi dari itu, termotivasi dari itu, kepingin juga untuk menginspirasi orang lain dan kepingin juga jadi masuk Duta Inspirasi Indonesia untuk menginspirasi dan bermanfaat untuk orang lain, Kak Husnul gitu. Luar biasa. Ya keren banget apa namanya Azizir gitu ya. Dan iya, benar banget sih, aku sepakat ya bahwa kita itu punya tujuan gitu ya, dan bermanfaat untuk orang-orang sekitar itu juga penting banget kayak gitu. Dan itu ketika energi positif itu dibawa ke yang lain, maka apa namanya, orang itu ketika tertular itu maka juga akan membawa hal-hal positif ke yang lain. Ibaratnya kita juga akan menebar pahala jariah gitu ya, dalam artian ya apa namanya, itu akan terus gitu ya, dan itu harus memang tularkan dari generasi ke generasi, dari orang ke orang gitu, agar terinfluence dengan hal-hal yang baik kayak gitu. Keren sih Azizir. Mungkin ada perspektif lain ya, apa namanya, dari apa yang disampaikan oleh Dery, kemudian Galuh sama Azizir gitu. Coba kita kalau dari sini ada Rashid dulu, Rashid, kemudian nanti ke Edward, nanti habis Edward ke Aldiansyah. Banyak sekali ya. Nanti ini kita ada sesi, ya nggak apa-apa sih, semuanya juga cukup kok ini. Pokoknya jawabannya beda-beda ya, jangan sama ya. Oke, Mas Rashid dulu, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Siap. Tentang prestasi, mengapa itu penting? Karena prestasi adalah personal branding diri kita sendiri. Ketika kita berprestasi, personal branding, keharusan yang
siapapun kita makhluk di muka bumi ini meski mempunyai prestasi, karena prestasi itu sejenis penghargaan yang diberikan. Walaupun misal nih kebermanfaat yang kita berikan pada diri kita sendiri, mampu sholat subuh jamnya pas gitu, olahraga dalam seminggu itu 3 kali, itu adalah sebuah prestasi dan penghargaan. Karena pada dasarnya menurut saya prestasi itu adalah ketika ada penghargaan yang diberikan kepada diri sendiri ataupun penghargaan yang diberikan orang lain. Jadi intinya prestasi itu penting karena itu adalah personal branding itu sendiri. Terima kasih, Kak. Jadi intinya prestasi itu gini, aku tanya nih. Jadi prestasi itu sebenarnya untuk dipamerkan atau prestasi itu sebenarnya agar orang gini, untuk dipamerkan dalam artian ya untuk menunjukkan bahwa ini loh saya gitu, atau sebenarnya hanya ingin gitu orang itu tahu bahwa sebenarnya saya punya prestasi. Gimana? Paham ya perbedaannya? Jadi tujuannya adalah apa tadi? Siapa namanya Edward ya? Siapa tadi yang tanya tadi? Rashid ya, Rashid. Personal branding itu untuk menunjukkan, oh ini aku punya prestasi nih gitu. Kan banyak tuh ya kalau di zaman-zaman saya tuh banyak sebenarnya orang yang ikut duta dari sini ke sini gitu. Tapi saya belum menemukan sebenarnya urgensi apa namanya value dari orang ini, dan saya juga nggak menemukan sebenarnya apa sih yang diraih gitu. Apakah hanya sebatas prestasi gitu, atau kamu maksud kamu yang seperti itu, atau kemudian dia berprestasi tapi ada nilai value yang kemudian yang ingin dia tunjukkan. Maksud kamu personal branding itu yang kayak gimana kayak gitu? Baik, Kak. Jadi kan jawabannya ini saya dapat dari ada salah satu fasilitator kita juga di batch 9, ada Kak Lini yang jadi moderator. Aku dapat jawaban pertanyaan Kak ini dari beliau ketika beliau membuat snap Instagram tentang personal branding. Kalau jawaban apakah prestasi itu penghargaan dari orang lain untuk menunjukkan bahwasanya kita itu berprestasi, jawabannya bisa 2, Kak. Dalam artian cenderung dalam kita butuh penghargaan dari orang lain itu butuh, karena kita manusiawi. Kalau misal tentang apakah berprestasi itu harus diakui orang lain, pribadi saya bilang prestasi itu harus diakui orang lain. Tapi teman-teman yakinlah, kita semua manusia, kita semua berbeda, kita mempunyai prestasi masing-masing. Sekecil-kecilnya saja prestasi itu kita buat diri sendiri. Jadi kecilkan mindset teman-teman bahwasanya menurut saya prestasi itu berawal dari kita sendiri dan berkembang jadi penghargaan dan pemuktahiran tentang orang lain memvonis kita sebagai orang yang berprestasi. Begitu, Kak. Oke. Nanti mungkin yang lain bisa mengelaborasi lagi ya apa yang disampaikan oleh Rashid gitu ya. Coba ke Edward, makasih ya Rashid ya jawabannya. Coba, oke, ini ada kata ada aspek baru ya, personal branding gitu. Bagus ini, nggak salah kok. Edward. Baik, terima kasih Kak. Jadi kalau menurut saya prestasi itu merupakan suatu hasil nyata dari puncak pengembangan diri yang telah dilakukan oleh seseorang, dan prestasi juga itu merupakan sebuah motivasi bagi orang tersebut dan bagi orang lain untuk mencapai sebuah keberhasilan atau kesuksesan. Karena sesungguhnya ketika kita memperoleh prestasi dan kita memanfaatkan prestasi itu dengan tindakan-tindakan yang konkret yang langsung ke masyarakat seperti pengabdian ke masyarakat, menjelaskan mengenai bagaimana teknik, bagaimana cara kita, contohnya seperti di Duta Inspirasi ini, saya berprestasi di Duta Inspirasi. Nah, ini menjadi tugas kita dalam mensosialisasikan, menyampaikan bahwa sesungguhnya di negara Indonesia ini ada wadah untuk pengembangan anak muda, yaitu lewat berprestasi di Duta Inspirasi ini, dan itu sesungguhnya menjadi harus diketahui oleh semua anak muda di Indonesia, apalagi yang di pelosok-pelosok yang tentunya itu sangat jarang mendapatkan informasi-informasi seperti itu. Sehingga ketika kita berprestasi, sungguhnya itu memang merupakan hasil dari pengembangan diri kita, dan harusnya itu menjadi sebuah motivasi bagi diri kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti itu, Pak. Oke, Edward, aku mau tanya. Ketika kita berprestasi, itu apakah menjamin kesuksesan kita ya? Jadi kayak, apakah berprestasi itu adalah tolok ukur kesuksesan kalau menurut kamu?
Baik, terima kasih Kak. Jadi menurut saya prestasi itu merupakan salah satu tolak ukur untuk mencapai kesuksesan seseorang. Karena sesungguhnya ketika seseorang itu berprestasi pasti di situ ada usaha-usaha yang dia lakukan. Nah, seperti kita ketahui bersama, ketika orang itu tidak mau berusaha, tidak mau bekerja, tidak mau belajar, tidak mau mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, pasti yaitu potensi yang ada di dalam dirinya hanya terkubur begitu saja, tidak bisa untuk dikembangkan. Sehingga dengan adanya prestasi yang diperoleh melalui usaha-usaha yang dilakukan oleh orang tersebut, itu bisa menjadi tolak ukur untuk seorang bisa mencapai sebuah kesuksesan. Karena dari prestasi itu apa namanya, kalau kata Edward, berarti orang itu mau berusaha gitu ya, ingin menunjukkan yang terbaik, ingin mengusahakan, kerja keras dan benar-benar effort gitu. Ya sebenarnya bukan menjadi apa sukses secara langsung, tapi itu adalah bagian dari proses dia gitu kan. Maksudnya Edward gitu ya mungkin ya. Ya, aku sepakat gitu. Sepakat. Aldiansyah. Keren Edward, makasih ya. Aldiansyah. Oke, Kak. Baiklah, menurut saya prestasi itu seperti yang dijelaskan tadi teman-teman yang lain, soal prestasi itu dapat bermanfaat bagi orang yang banyak dan juga bisa memotivasi diri orang lain. Tapi menurut saya juga prestasi itu dapat menjadi kelebihan diri juga, dapat bermanfaat banyak juga kepada diri kita sendiri. Dengan prestasi tersebut kita dapat meningkatkan kepercayaan diri kita, membangun reputasi-reputasi di luar sana, juga menciptakan peluang-peluang baru. Dengan prestasi itu kita bisa mendapat perhatian orang lain, termasuk peluang-peluang baru di luar sana. Dengan prestasi tersebut kita bisa membuka pintu untuk kesempatan karir yang lebih baik, dengan dapat penghargaan dan pengakuan, serta prestasi tersebut sehingga bisa menjadi daya tarik untuk orang lain bekerja sama dengan kita, dengan dibuktikan dengan penghargaan yang telah kita dapatkan tersebut. Terima kasih, Kak. Boleh. Ini aku sepakat banget sama apa namanya Aldiansa. Jadi apa argumen teman-teman itu sebenarnya adalah menjawab apa yang akan menjadi jawabanku nanti gitu. Apa namanya setelah ini. Nah, kalau kita runtut ya, sebenarnya si Edward tadi bilang bahwa kesuksesan itu prestasi itu adalah jalan untuk menuju kesuksesan gitu. Nah, kemudian si Aldiansa ada keyword gitu, peluang, kemudian kesempatan karir. Nah, dari prestasi itu kemudian tadi orang itu bisa tahu gitu ya, orang bisa tahu dan kemudian akhirnya apa namanya orang tahu gitu ya bahwa kita itu berprestasi gitu. Ya sebagai contoh misalnya ketika misal kalian gitu ya ikut event ini gitu, orang pasti mengenal kalian. Oh, karakteristik seorang Edward itu kayak gimana, karakteristik seorang Fahri gimana, Derry kayak gimana gitu. Kemudian akhirnya orang tahu semangat gitu. Nah, ketika kemudian orang tahu gitu semangatnya, kemudian bahkan kemudian pernah kerja bareng atau apa, kesempatan itu kemudian akan terbuka luas. Dan ketika orang tahu, maka orang itu akan kemudian menotis gitu dan kemudian akan memberikan berbagai hal-hal yang kemudian nggak di luar kita gitu ya. Ya itu, dan nanti akan saya ceritakan gitu setelah ini aja ya, setelah nanti semuanya argumen seorang Derry Sinagara gitu ya, mungkin teman-teman tahu, coba kita ambil hikmahnya gitu ya. Jadi intinya dalam setiap perjalanan hidup manusia itu ya, peluang-peluang itu akan setiap peluang itu akan menciptakan peluang-peluang yang baru kayak gitu. Jadi berprestasi itu sebenarnya impact-nya itu luar biasa gitu, nggak hanya pada aspek teman-teman hanya dapat skillnya, pengetahuan, tapi di luar itu tadi peluang, kesempatan berkarir atau bahkan hal-hal lain. Nanti coba kita coba kita bahas semuanya di Fahri, kemudian kita tutup di ini aja ya, di karya gitu ya. Nanti kita tutup di karya ya. Setelah itu ada 2 pertanyaan lagi gitu. Nanti kita maksimalkan waktunya gitu ya. Oke, karya Fahri gitu. Bengkulu dari tadi ini senyum-senyum ini, Camkoha gitu. Aku dulu pernah ke Bengkulu, pernah ke Kaur, pernah ke Bengkulu Selatan, pernah ke Rejang Lebong, pernah ke Pantai Panjang. Wah, itu ada festival tabut di sana, batik Basuri, gedung rumah Fatmawati. Ya, Fatmawati itu dulunya itu di BNI, terus kemudian sayang banget ya, itu sebenarnya kan di BNI itu ya, kantor BNI, terus kemudian di cagar budaya tapi dihancurkan, kemudian dibuat gedung yang baru di situ, kemudian ada rumah pengasingan Bung Karno. Wah, aku sampai apal gitu Bengkulu itu kayak gimana, dan kemudian karena konturnya gampang gempa, jadi masyarakatnya di sana bangunannya itu bersih kayak gitu ya. Wah,
kangen aku sama Bengkulu ini. Kayak gimana Fahri? Oke, mungkin aku mulai dari definisi prestasi ya, Kak. Aku mendefinisikan di mana saat orang itu berprestasi, di mana saat dia dapat menguasai wiraga dan wirasanya. Karena Apa itu? wirasa itu berhubungan dengan sifat, sikap, dan pikiran, dan wiraga itu tentang tindakan. Karena apapun yang kita lakukan, tentunya kita perlu pertimbangan, dan apapun yang kita lakukan tentunya akan kita lakukan dengan raga kita, seperti itu. Nah, mengapa berprestasi itu penting? Karena saya menyadari bahwasanya seorang yang berprestasi itu memiliki mental yang kuat. Dan hal ini seiring dengan tujuan dari pemerintah, yaitu dari pendidikan karakter untuk menuju Indonesia emas di 2045. Karena saya menyadari bahwa anak-anak Indonesia, pemuda Indonesia, itu harus mempunyai mental orang-orang yang berprestasi. Karena mengapa? Karena saya melihat bahwa individu yang berprestasi memiliki mental yang sangat bagus, di mana mereka memiliki sikap dan sifat yang luar biasa. Yang pertama, mereka memiliki jiwa kompetisi, dan hal ini sangat perlu kita sangat kita perlukan untuk menghadapi Indonesia Emas 2045. Kemudian mereka memiliki semangat yang tinggi, penghormatan terhadap waktu, kemudian optimisme yang tinggi, memiliki inovasi, perubahan, riset, dan tentunya kepoisme. Hal ini juga sangat penting karena untuk mendapatkan inovasi baru, kita perlu yang namanya kepoisme ini. Kemudian untuk menanggapi mengenai prestasi sebagai jalan untuk kesuksesan, benar banget bahwa berprestasi merupakan salah satu hal yang membuka kesempatan kita untuk mendapatkan hal yang lebih besar. Namun, saya menyadari bahwa opportunity ini harus disertai dengan privilege dan luck, karena tidak semua orang punya privilege dan luck yang sama. So, menurut saya berprestasi bisa menjadi sebuah opportunity, namun tidak selamanya orang yang berprestasi akan mendapat kesuksesannya sama dengan orang lain, seperti itu. Terus terkait privilege tadi, tanggapannya Fahri kayak gimana emang? Saya percaya sih Kak bahwa banyak orang yang berprestasi, namun di sisi lain mungkin dari segi privilege mereka tidak mendapatkannya, dan juga untuk faktor luck itu juga mereka tidak mendapatkannya. Karena saya menyadari sendiri, saya juga merasakan bahwa setiap mengikuti kompetisi itu mungkin it's not our luck, tapi di sana kita bisa gimana ya bilangnya? Ya, pokoknya intinya berprestasi merupakan opportunity, namun kita tidak bisa menyampingkan privilege dan faktor luck. Apa definisi privilege-nya menurut Fahri itu kayak gimana? Apa? The first thing is dari segi daerah, kita tahu bersama bahwasanya Indonesia sangat luas, dan untuk privilege kita sebagai anak daerah itu tidak sebesar seperti anak di kota. Kemudian yang kedua adalah faktor ekonomi. Kita tahu bersama Indonesia pemerataan ekonomi masih sangat rendah, seperti itu Kak. Ya, sepakat. Ini di sebelah saya kebetulan juga ada anak daerah gitu ya. Beliau Mbak Mulyana Mursalim ini sebelah saya ini. Nah, ini bisa dada-dada. Nah, ini. Oh, nggak kelihatan. Bentar. Ini nih aku coba nggak pakai background. Ayo. Dikenalin sih. Ya, ini. Di sini, coba di sini. Nah, ini. Nah, ini teman saya ya di UGM. Nah, ini juga dari daerah, dan dari daerah, dan kemudian daerah itu memang benar-benar ngefek banget gitu ya. Dan emang itu hukum alam yang kemudian terjadi, dan itu sebenarnya peran pemerintah sebenarnya, dan itu juga urusan keilmuan saya gitu.
saya sepakat sih. Sebenarnya nggak hanya soal daerah ya, persoalan ekonomi juga gitu ya. Kemudian persoalan ras itu juga sangat-sangat ngefek juga gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya peran daripada akademisi, peran teman-teman, peran semua pemerintah itu adalah gimana caranya inklusivitas itu bisa terbangun kayak gitu. Stigma gitu terhadap orang-orang yang marginal, orang-orang yang kemudian nggak satu rumput dengan kita, yang nggak Jawa misalnya. Jangan anggap remeh orang-orang yang kemudian di luar Jawa kayak gitu. Jangan anggap remeh orang-orang yang mungkin finansialnya kurang kayak gitu. Jangan anggap remeh orang-orang yang kemudian secara agama. Jangan anggap remeh yang kemudian misalnya ini ya sekarang kalau misal dunia mahasiswa itu adalah kampus kayak gitu. Nah, itu juga emang ngaruh banget kayak gitu dalam pengembangan gitu. Mungkin teman-teman misalnya bicara mau di Ayunda gitu. Mau di Ayunda bisa dapat sekelas itu gitu ya, sekeren itu ya semuanya juga karena privilege gitu. Orang tuanya juga kaya meskipun tapi tergantung kemudian apakah dia memanfaatkan privilege itu dengan baik atau enggak kayak gitu. Jadi begitu sih teman-teman ya. Dan kemudian selain saya juga baca postingannya si Haris Hendrik gitu ya. Dia juga inspiring juga waktu itu ketika seangkatan sama saya, tapi juga biasanya sering jadi influence juga di kalangan teman-teman seangkatan saya. Maksudnya di di Instagram kayak gitu. Dia pembicara di mana-mana, kemudian ikut konferensi di luar negeri dan sebagainya. Dan kemudian dia kemarin juga keterima LPDP dan kemudian ke luar negeri. Biaya yang dibutuhkan itu juga cukup banyak ternyata untuk ke luar negeri, sekitar puluhan juta kayak gitu, dan itu juga biaya nggak sedikit. Dan bahkan daftar beasiswa pun itu kan juga harus pakai uang kayak gitu kan, dan nggak gratis, dan itu juga butuh finansial. Nah, maka memang privilege itu sangat-sangat menentukan sekali sih. Nah, tapi semua itu bisa dibantah teman-teman, asalkan kita harus lebih effort daripada orang-orang lainnya. Kayak teman saya yang samping tadi, Mbak Mulyana itu dari Sulawesi Barat, dan kemudian dia benar-benar effort sekali dalam dia bisa menonjol di Kayaknya karena itu deh. di UGM kayak gitu, dan kemudian dia bisa menonjol di antara teman-teman yang lain. Itu luar biasa banget kayak gitu. Itu Fahri, makasih mental tadi aku sepakat ya bicara soal mental, terus optimisme dan privilege tadi. Karya terakhir, nanti Nurma, ini Sulawesi Barat langsung nongol ini. Karya, nah, nanti kita pertanyaan masih banyak ini ya. Ayo, Karya. Oke, wah, halo Kak Pras. Salam, perkenalkan saya Karya dari Asahan Sumatera Utara. Halo. Sebelumnya memang keren banget asli Kak Pras ya kan. Dari apa yang disampaikan teman-teman tadi itu udah keren-keren banget, dan Kak Pras, aku suka pembawaan Kak Pras ngisi coaching kita malam hari ini. Serius. Oke. Jadi tadi pertanyaannya apa itu prestasi ya Kak? Penting nggak prestasi untuk anak muda begitu ya Kak Pras? Siap, Karya. Iya, bagi saya Kak, ya kan, kalau kita prestasi gitu ya. Kalau kita tadi dari definisinya yang disampaikan oleh Kak Fahri tadi ya, kalau nggak salah dari Bengkulu, betul bahwasannya prestasi adalah hasil dari apa yang diupayakan. Jadi tadi saya sedikit baca kan dari Wikipedia juga, ternyata prestasi itu berasal dari bahasa Belanda yang artinya itu hasil dari upaya, hasil dari usaha kita. Nah, jadi bagi saya Kak Pras, apakah penting prestasi untuk anak muda, dan apa korelasinya, apa hubungannya dengan Indonesia Emas tahun 2045? Bagi saya, prestasi itu sangat penting karena Kak, prestasi itu adalah alat bantu bagi saya Kak. Loh, kenapa gitu ya? Prestasi kan itu kan hasil dari apa yang kita upayakan gitu ya. Nah, pada saat kita ingin mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, yang mana di situ perihal tentang perubahan, pemuda kan identik dengan agent of change. Dalam melakukan perubahan, itu perlu yang namanya pengaruh, perlu namanya kekuasaan. Benar nggak sih Kak? Untuk melakukan perubahan dalam satu hal, kita harus punya pengaruh dulu nih dalam lingkungan tersebut, baru kita bisa ngerubah. Kalau kita nggak punya pengaruh, bagaimana kita bisa ngerubah lingkungan tersebut? Misalnya di kalangan desa, di kalangan kabupaten, di kalangan Indonesia. Nah, untuk mendapatkan pengaruh bagi saya, inilah kita perlu personal branding, kita perlu alat bantu. Kalau orang bilang omongan bijak kalian pada saat kalian lagi di bawah itu nggak akan didengar, tapi kentut kalian pada saat kalian sudah di atas itu motivasi loh. Jadi bagi saya prestasi ini dengan banyak kita mengoleksi prestasi-prestasi yang kita miliki itu mempermudah kita
membantu mewujudkan Indonesia Emas 2045, yaitu dengan melakukan perubahan, pembangunan, atau bahkan ya itulah setidaknya membantu, Kak. Jadi bagi saya, apakah lantas kalau kita punya prestasi kita pasti sukses? Belum tentu. Banyak orang atlet-atlet di luar sana yang udah punya prestasi luar biasa, toh juga kehidupannya masih standar mungkin. Kira-kira begitu. Kenapa? Why gitu ya? Mengapa menurut Karya? Bagi saya ya, apa ya Kak? Ya mungkin kurangnya keberuntungan bagi beliau, kira-kira begitu ya. Tapi yang mau saya notice tadi adalah prestasi itu memang nggak menjamin kita 100% sukses. Tapi prestasi itu bisa menjadi kendaraan kita untuk mempercepat kesuksesan kita, Kak. Itu bagi Terus saya. apa sebenarnya kalau selain prestasi apa terus yang membuat kita sukses? Sebenarnya definisi sukses menurut teman-teman itu apa gitu? Keberhasilan gitu, jadi presiden, jadi menteri, kemudian jadi apa sebenarnya? Sukses menurut teman-teman kayak gitu? Kalau untuk sukses ini kan tentu perorangan itu per individu punya definisi yang berbeda-beda. Kalau bagi saya pribadi, sukses itu bukan tentang pencapaian yang besar, Kak. Karena bagi saya menaklukkan hal yang besar itu dimulai dari tangga yang paling kecil. Jadi bagi saya, ketika saya sudah berhasil mengalahkan hal-hal kecil di hidup saya setiap harinya, melakukan pencapaian-pencapaian kecil, habit-habit kecil, itu bagi saya ibarat gini. Ketika kita menang di pagi hari, bangun lebih awal di pagi hari, melakukan produktivitas penting di pagi hari, kita udah menangkan satu hari itu. Kayak gitu. Bagi saya sih. Iya, benar. Tapi cuma kan akhirnya kemudian orang kan menganggap bahwa kesuksesan itu adalah sesuatu yang besar gitu kan. Sesuatu yang kelihatan gitu dan identik dengan materi gitu. Ya memang nyatanya seperti itu. Tapi kemudian menurut Karya sebenarnya kesuksesan itu nggak hanya seperti itu. Tapi hal-hal yang kecil itu bagi Karya itu adalah sebuah kesuksesan kayak gitu. Ya boleh. Itu definisi setiap orang juga berbeda-beda gitu ya. Ini kan kita juga nggak bicara ilmu saintek dan pendapatnya teman-teman itu juga mewakili nggak hanya seorang Karya tapi juga banyak orang lainnya gitu. Kayak gitu juga. Oke, jadi intinya kita kalau aku ambil hikmah dari Karya bahwa pengaruh itu juga penting gitu ya. Ternyata untuk Indonesia Emas gitu dan mewujudkan sebuah perubahan kayak gitu kan. Menarik. Jadi dan emang penting sih kayak orang-orang yang kemudian punya visi misi Indonesia Emas gitu ya, mereka yang ingin membangun Indonesia maju gitu ya. Maka ya mau nggak mau ya dia ketika ingin masuk ke dalam sistem itu ya maka dia harus punya pengaruh gitu. Nah, untuk menciptakan pengaruh Karya bilang harus punya personal branding kayak gitu kan. Untuk membuat agar pengaruh itu ada gitu maka personal branding dan sebenarnya juga ada aspek-aspek lain misalnya faktor aspek kepemimpinan kemudian aspek-aspek kita juga harus meningkatkan kemampuan kita soft skill cara pikir dan sebagainya integritas itu juga menunjang juga agar benar-benar ketika nanti kita sudah punya pengaruh itu atau bahkan menjadi orang-orang yang punya pengaruh itu ya kita amanah kayak gitu kan. Keren Karya, saya suka semangatnya luar biasa. Saya tinggal menyimpulkan ya, enggak. Ya benar. Apa yang dikatakan oleh teman-teman itu benar banget gitu. Saya suka semangatnya gitu ya. Jadi sebenarnya yang pertama ya, kita mulai dulu dari sebenarnya motif orang sebenarnya ingin berprestasi itu apa. Yang pertama adalah ya kita lihat ya dari secara fisik secara manusia ya. Yang pertama itu adalah ya memang kebanggaan gitu ya, kepuasan pribadi gitu ya. Itu nggak bisa kita pungkiri bahwa akhirnya kemudian kita bisa loh gitu. Ternyata kita atau intinya kebanggaan atau kepuasan diri gitu ya. Atau orang hanya ingin dapat predikat aja gitu kan ada gitu ya. Nah, tapi saya harap teman-teman nggak hanya sekedar predikat itu aja. Nah, kebanyakan duta-duta gitu ya. Yang saya lihat ya. Ini pengamatan saya gitu. Saya kayak menemukan esensi yang kurang dari sebuah event duta dan di Duta Inspirasi saya menemukan hal yang berbeda gitu. Saya menemukan makna, menemukan value yang begitu lebih dari sekedar duta karena teman-teman ini benar jujur dari hati saya terdalam teman-teman punya visi yang besar gitu terhadap negara ini. Jadi nggak hanya sekedar event duta
yang kemudian saya pahami selama ini gitu ya. Yang pertama hanya ngajar predikat, kemudian yang kedua soal fisik, kemudian yang ketiga soal apa namanya fisik ya dalam artian ya harus good looking, kemudian dan sebagainya. Padahal apa namanya saya entah kenapa Duta Inspirasi ini inklusif sekali gitu ya. Dia ada yang apa namanya beraneka macam apa diterima intinya gitu ya. Saya tidak menunjukkan satu-satu gitu. Tapi itu semuanya diterima dan itu bagi saya itu luar biasa banget kayak gitu. Dan apa ya kembali ke tadi ya bahwa ketika teman-teman ikut duta saya harap teman-teman nggak hanya sekedar untuk mendapatkan predikat atau kemudian hanya sekedar selempang gitu ya. Nah, tapi juga lebih dari itu, substansinya apa gitu. Ikut duta apa, meraih apa gitu. Apa yang sebenarnya dicari gitu. Korelasinya dengan apa namanya dengan masa depannya teman-teman itu apa, ilmu yang diambil itu apa gitu, kebermanfaatannya apa tadi yang disampaikan tadi. Itu sih sebenarnya apa namanya? Karena yang saya lihat itu kayak hanya sekedar untuk apa namanya dan ini makanya saya tadi juga tanya gitu sebenarnya ingin membanggakan diri atau kemudian dianggap orang lain itu wow atau kayak gimana gitu. Nah kalau saya menurut saya setinggi-tinggi prestasinya teman-teman jangan merasa bahwa teman-teman itu hebat di antara yang lain atau merendahkan yang lain atau kemudian merasa dirinya udah wow kayak gitu. Karena di atas langit itu pasti ada langit lagi dan kemudian selalu ditanamkan ke diri teman-teman bahwa apa yang saya dapatkan itu ya disyukuri, tapi tetap saya juga harus ini belum segini gitu, masih banyak hal-hal yang harus saya capai kayak gitulah. Intinya kayak gitu ya teman-teman. Jadi kepuasan, kebanggaan pribadi tetap, branding juga tetap, tapi jangan yang terlalu kayak merasa menyombongkan diri kayak gitu bahwa ini adalah tetap apa ada aspek-aspek kalian harus bersyukur kayak gitu. Itu sih yang itu harus apa namanya, karena orang yang benar-benar dia apa namanya dalam artian ketika dia sudah benar-benar merasa bahwa prestasi itu pujian dan kemudian hinaan itu adalah sebagai angin lalu. Nah itu saya yakin teman-teman sudah di fase manusia yang benar-benar berkualitas kayak gitu. Jadi pujian itu bukan malah menjadikan teman-teman besar gitu ya, tapi kemudian hinaan itu juga tidak menjadi masalah buat teman-teman dan kemudian menjadi depresi atau lain sebagainya gitu. Ya intinya itu akan menciptakan kebanggaan dan kepuasan, tapi harus dalam batas wajar dan tidak dilebih-lebihkan teman-teman. Atau ya narasinya sesuai dengan apa yang kemudian didapatkan. Dan kemudian sebenarnya juga prestasi itu adalah juga jadi alat gitu ya untuk upgrade diri gitu ya. Dari prestasi misalnya saya waktu itu lomba debat itu juga secara nggak langsung ketika teman-teman Duta Inspirasi juga akan semakin terasah skill public speaking-nya, critical thinking-nya dan lain sebagainya. Jadi upgrade benar-benar mengupgrade diri banget gitu, kapasitas diri, kemampuan dan lain sebagainya. Tapi gitu ya teman-teman, saya juga punya teman ya, dia yang terus-terusan ngejar prestasi gitu ya. Lomba debat terus-terusan gitu, tapi tidak ada impact yang kemudian dia dapatkan gitu. Dia merasa bahwa kehilangan arah karena terlalu mengejar itu. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan fokus ke satu hal yang kemudian itu teman-teman menggantungkan itu dan kemudian itu anggap itu adalah sebagai kesuksesan gitu. Padahal sebenarnya aspek-aspek kesuksesan itu banyak hal gitu. Ya intinya ujung dari semua itu adalah tidak hanya prestasi tapi aspek-aspek lain, misalnya network gitu ya. Jadi ketika lomba bangun network sebanyak mungkin gitu ya, atau ketika misalnya ajang-ajang kompetisi kayak ini Duta itu perbanyak gitu relasi sebanyak mungkin gitu. Kita harus benar-benar humble dan kemudian baik kepada semua orang kayak gitu, jangan sampai kita melukai hati kayak gitu, karena orang-orang yang kemudian mungkin kita kenal itu juga akan membawa manfaat gitu di masa depan, dan itu benar-benar saya rasakan sekarang kayak gitu teman-teman. Itu sih. Dan kemudian ketika bicara soal yang kedua ini soal pendidikan. Oke. Kayak misalnya dari Nagara misalnya. Sebenarnya kan dan saya juga nyinggung soal privilege lagi tadi. Nah, seorang dari Nagara itu kan dia benar-benar dari sekolah swasta gitu ya, S1-nya di swasta gitu kan, Presiden University, dan kemudian dia punya peluang di LPDP ya.
apa ya, kesempatan gitu ya, prestasi itu akan membuka kesempatan kita lebih luas lagi. Dan itu saya rasakan ketika waktu saya SMA gitu ya, ketika dulu menjadi ketua organisasi pelajar Surabaya, begitu tawaran peluang itu begitu banyak banget gitu ya. Ketika kita mampu meraih achievement satu hal gitu. Dan ketika teman-teman dapat achievement baru gitu ya, harapannya teman-teman bisa dapat peluang yang lebih banyak lagi kayak gitu. Ya misalnya teman-teman mahasiswa berprestasi, apakah hanya berhenti menjadi mahasiswa berprestasi gitu, yang penghargaannya dari Kemendikbud? Enggak gitu. Ternyata mereka juga masih mengupgrade skill, terus menambah prestasi, terus cari aktualisasi atau cari hal-hal yang kemudian menambah value buat mereka kayak gitu. Jadi itu sih. Jadi soalnya kalau saat ini teman-teman mengandalkan prestasi gitu ya, kemudian lupa bahwa arah karirnya kemana, itu bahaya gitu teman-teman. Arah karirnya harus ditetapkan dari sekarang kayak gitu. Karena usia-usia 19 belasan ke 20-an itu adalah fase-fase transisi, dan itu adalah fase untuk mematenkan arah hidup kita itu kemana, dan itu yang saya alami sekarang. Jadi jangan sampai kemudian salah arah. Itu sih teman-teman ya. Jadi bangun network sebanyak mungkin itu, dan apa yang dikatakan oleh teman-teman memang sepakat, dan privilege itu juga memang ngaruh banget gitu. Dan saya juga dari nol gitu ya, bapak ibu saya juga bukan siapa-siapa, secara ekonomi juga saya juga bukan dari orang kaya kayak gitu. Cuma mungkin saya terbantu, mungkin privilege dalam artian karena Surabaya gitu ya, kota besar, dan kemudian dari Jawa Timur itu mungkin. Tapi saya yakin semua orang punya privilege-nya masing-masing ya, meskipun ada beberapa kekurangan privilege, tapi itu privilege yang teman-teman punya. Saya rasa hidup sehat, kemudian badan apa namanya, kita seger waras ya, kuat, kemudian kita punya apa namanya, kekuatan untuk hidup, itu juga privilege gitu. Dan banyak aspek-aspek lain, kepandaian dan lain sebagainya, itu juga privilege yang diberikan Tuhan, dan itu bisa kita manfaatkan gitu teman-teman. Itu, dan apa namanya, dulu waktu saya S1 juga, saya juga bukan dari kampus yang bagus, dalam artian ya bagus apa ya negeri gitu ya, UPN Jatim gitu, tapi kan bukan yang top 10 atau top 5 gitu kan. Nah, maka effort saya harus lebih besar daripada teman-teman saya yang lain kayak gitu. Itu sih. Intinya prestasi itu akan membawa banyak keberkahan kayak gitu. Dengan saya berprestasi dulu, ternyata banyak kesempatan datang lagi kayak gitu. Misalnya ya diundang sharing dengan teman-teman gitu. Dan tujuannya adalah kebermanfaatan teman-teman. Yang disampaikan oleh salah satu teman-teman tadi gitu sih. Itu nah nanti apa namanya, kedua gitu ya. Kenapa kita butuh pendidikan, dan kenapa seberapa berimpact gitu, seberapa berdampak pendidikan itu bagi kehidupan kita gitu. Mungkin ada yang mau menjawab ini soal ini, apa namanya, ini mungkin aku butuh 3 atau 4 gitu ya. Nah tadi kan banyak ya, ada 10-an ya tadi, ini aktif banget. Nah ini silakan gitu. Oke, Regi, kemudian Hafid, oke, Fahri sama siapa? Yoga gitu. Oke, nanti Fahri yang terakhir ya, karena tadi udah jawab. Nanti kita berikan ruang untuk yang lain. Lari kiri Jawa Timur ya. Kalau nggak salah ini yang dari kampusku ya, yang UPN ya, bener ya, dulu ya. Oke, oke. Gimana Regi? Kenapa kamu merasa pendidikan itu penting gitu? Kenapa pendidikan itu penting buatmu, dan seberapa penting pendidikan untuk kehidupan kita gitu? Silakan Regi. Baik, terima kasih Kak Kusum Prasetyo atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mengapa sih pendidikan itu penting menurut saya? Karena pendidikan, ada 2 kata kita ucapkan, pendidikan membuka mata saya. Nah, pendidikan itu membuka mata saya itu tentang banyak hal di luar sana yang tidak orang lain ketahui ketika mereka tidak mendapatkan pendidikan seperti itu. Mungkin mereka akan mengetahui banyak sekali ilmu yang mereka dapatkan, yang mungkin itu juga tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Selain itu, pendidikan itu juga merubah mindset seseorang. Ketika mereka misalnya belum menempuh pendidikan gitu ya, tapi ketika mereka menempuh pendidikan, oh ada mindset yang berubah nih, yang tadinya mungkin kurang bagus. Nah, setelah mendapatkan pendidikan, dia menjadi lebih terbuka matanya. Oh, ternyata yang baik itu seperti ini. Oh, ternyata
yang positif itu ternyata seperti ini. Jadi selama ini saya berpikir salah seperti itu. Nah, bagaimana impact dari pendidikan itu sendiri kepada kehidupan? Nah, menurut saya pribadi, pendidikan itu tidak hanya tentang mencari ilmu duniawi ataupun mungkin pengalaman prestasinya, tapi kan memanajemen diri kita, misalnya tentang attitude dan lain sebagainya, bagaimana kita dapat berinteraksi dengan orang lain, bersosialisasi, dan sehingga bermanfaat bagi orang lain gitu kan. Kita bisa melihat sendiri orang di luar sana yang tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, mereka terlihat berbeda attitude-nya atau mungkin pola pikirnya, mereka mungkin terlihat lebih begini, sedangkan orang yang berpendidikan mereka lebih dapat berpikir, walaupun tidak dapat kita katakan semua kayak gitu, tapi sebagian besar mungkin seperti itulah. Orang yang berpendidikan itu pasti mereka bisa berpikir lebih luas dan matanya lebih terbuka gitu terhadap kehidupan, seperti itu Kak Husnul Prasetyo. Siap. Luar biasa Regi. Aku tangkap poinnya. Kita menuju ke makasih ya Regi ya. Semester berapa Regi? Aku maba tahun ini Kak. Wih, asalnya dari mana? Aku dari Pacitan, Jawa Timur. Oh, itu desaku itu. Kamu Pacitannya di mana? Loh, Kak Husnul Prasetyo di sebelah mana? Aku di Kecamatan Nawangan. Oh, ya. Ibuku aslinya di Tegalombo. Oke. Oh, alah, oke. Kak, oh iya, nggak usah Ya, ding. saya juga biasanya dari biasanya ke Pacitan juga kalau Lebaran. Nah, ini ya juga Oke. seru-seru ini tadi pendapatnya menarik gitu ya. Intinya adalah soal banyak insight yang bisa didapatkan dari pendidikan, mindset, keilmuan, kemudian attitude dan sebagainya gitu. Coba kita ke Hafid gitu. Baik, terima kasih Kak Pras. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Lazwari dari Provinsi Riau. Nah, tadi pertanyaannya, kenapa kita butuh dengan pendidikan? Nah, kalau menurut saya, pendidikan itu sangat penting bagi manusia. Karena kan mungkin teman-teman yang Islam sudah pernah mendengar bahwasanya jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Nah, dari situ saya mengambil pelajaran bahwasanya kalau misalnya kita tidak menimba ilmu ataupun tidak memiliki pendidikan, maka kita akan menahan perihnya kebodohan ataupun bahkan malah bisa menjadi orang-orang yang tidak bertitut, kemudian menjadi orang yang tidak memiliki pikiran yang terbuka gitu. Kenapa saya bilang seperti itu? Sedangkan orang yang sudah memiliki pendidikan malah ada yang masih pikirannya tertutup. Nah, di situ bukan pendidikannya yang salah, tetapi orangnya yang salah. Nah, jadi pendidikan itu sangat penting bagi setiap manusia karena tidak hanya pendidikan dunia tapi harus pendidikan akhirat juga diseimbangkan. Jadi kita bisa menjadi orang yang lebih bermoral, kemudian menjadi orang yang lebih paham akan kedepannya dan bisa merubah mindset kita terhadap sesuatu yang baru. Misal teknologi yang baru. Otomatis kita yang memiliki pendidikan ini pasti memiliki pandangan yang lain ataupun pandangan yang sama ataupun pandangan yang berbanding terbalik dengan pendidikan tersebut. Nah, kemudian seberapa mempunyai impact-nya sih pendidikan itu terhadap kita? Nah, di sini saya merasakan sendiri banyak sekali impact pendidikan itu. Pendidikan bisa menjadi privilege bagi kita untuk mendaftarkan pekerjaan, kemudian mendapatkan gelar dan lain sebagainya. Karena sekarang ini mungkin kita tahu jika kita ingin mendaftarkan kerja itu paling minimal S1. Nah, berarti pendidikan itu menjadi privilege bagi orang-orang yang ingin mendaftarkan kerja. Baik, mungkin segitu aja, Kak. Wih, keren. Perspektifnya luar biasa sih. Jadi aku sepakat sama apa yang dikatakan oleh Hafidz Lazwardi ini bahwa dengan pendidikan kita itu akan terbuka gitu. Sebagai salah satu contoh gitu, ya ini dalam kehidupan saya ketika misalnya SD saya di Islam gitu. Orang-orang sangat-sangat pikirannya sangat-sangat tertutup sekali. Jadi kayak seolah-olah ketika ada orang yang di agama lain seolah-olah terlalu kita menyalahkan, kemudian seolah-olah kayak terlalu itu kayak sehina itu gitu loh. Ketika misalnya SD dulu, ketika misalnya saya di lingkungan. Nah,
Kemudian ketika saya SMP coba di sekolah negeri gitu ya, kemudian itu agak terbuka gitu ya. Kemudian semakin saya ikut acara-acara semacam ini gitu ya, kemudian ya itu akhirnya pikiran itu benar-benar bisa terbuka kayak gitu. Ya intinya pendidikan itu benar-benar ngefek banget sih buat pemikiran kita gitu ya. Dan banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan dari pendidikan kayak gitu. Ya aku sepakat sama apa yang dikatakan oleh Hafiz Lazuardi, dan sebenarnya banyak yang ingin disampaikan oleh Hafiz Lazuardi, cuma mungkin dia terkendala waktu ya. Oke, nggak apa-apa. Luar biasa, aku suka. Ini pinter-pinter semua ya. Jadi kayak ini kayak misalnya aku ngajar gitu ya, kelas kelas unggulan semua gitu. Kita next ke ini dulu ya. Siapa tadi yang angkat tangan? Yoga gitu. Oke, yoga dulu. Wah, yoga ada nggak ini? Halo. Oke, siap. Silakan, yoga. Ini yang yel-yelnya bagus tadi ya dari Jambi. Oke, baik. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Pras telah mengizinkan saya untuk memberikan suatu argumen gitu menurut pendapat saya sendiri. Nah, jadi di sini mengapa sebelumnya Kak, apakah suara saya kedengaran? Aman. Lagi di rumah ya? Oh, oke, siap. Baik. Nah, jadi gini Kak, mengapa edukasi itu kita butuhkan atau penting bagi kita gitu kan ya. Nah, jadi pendidikan sendiri itu tidak hanya melulu tentang kita study in kampus or school gitu kan. Jadi kita nggak hanya melulu menuntut ilmu gitu kan. Tetapi pendidikan itu bisa kita dapat dari lingkungan kita sendiri. Nah, contoh pendidikan itu sendiri bisa kita lihat dari tingkah laku yang diajar oleh orang tua kita. Kemudian itu bisa dari tutur sapa dari suatu daerah kita seperti itu. Contohnya jadi setiap adat di 38 provinsi kan berbeda-beda seperti itu. Otomatis di sini kita mendapatkan ilmu atau edukasi dari setiap daerah kita itu kan berbeda-beda sendiri seperti itu. Itu di luar dari konteks akademik. Nah, seperti itu. Jadi yang membedakan kita dengan anak-anak yang di luar sana mungkin yang bisa kita pandanglah kurang dalam segi pendidikan seperti itu ya Kak ya. Nah, jadi bisa kita lihat dari cara pola berpikirnya mereka. Nah, benar yang dikatakan dari tadi saudara Regi dan siapa tadi yang kedua tadi kurang itu tadi. Beliau kalau nggak salah tadi. Lazuardi. Iya. Nah, jadi itu itu memang benar adanya. Nah, jadi di sini yang kita ketahui bahwa pendidikan itu mengapa kita butuhkan. Nah, dari hal itu kita dapat membedakan bagaimana cara kita untuk berpikir. Nah, seperti yang sudah dibahaskan tadi, seperti itu. Jadi di sini impact dari pendidikan itu sendiri itu bagaimana cara kita untuk berbaur, bagaimana cara kita bersosialisasi itu bisa dibedakan dari segi pendidikannya itu sendiri. Nah, seperti mungkin di sini sebagai aja, mungkin hanya sebagai contoh ya teman-teman ya, dan kepada Kak Pras sendiri dan ya itulah. Jadi kita sebagai mahasiswa dan anak-anak sekolah dengan mereka yang di luar sana mungkin mohon maaf nih yang anak-anak pang gitu yang mungkin pendidikannya kurang. Kita berbicara aja itu sudah berbeda. Kosakata yang kita gunakan itu juga berbeda seperti itu. Dan tingkah laku kita, mungkin kita berbicara dengan orang yang lebih tua dewasa dari kita atau hal yang lain sebagainya, itu aja sudah berbeda. Nah, dari segi itu, mengapa kita sangat membutuhkan pendidikan ini seperti itu. Jadi di sini dengan tema yang diusung itu kan menuju Indonesia Emas seperti yang video branding yang telah kita buat dari 38 provinsi itu. Jadi Yoga, bagaimana menurutmu tadi kalau misalnya terkait dengan aku potong. Tadi yang menurutmu kalau misalnya terkait dengan anak pang tadi ya yang mungkin mungkin kamu akan susah gitu ya bicara dengan dia gitu. Karena mungkin secara pendidikan beda gitu. Nah, menurutmu apa penyebab mereka kayak gitu gitu? Oke, nah jadi sebenarnya banyak sekali faktor yang mempengaruhi mereka seperti itu Kak. Bisa jadi faktor lingkungan atau faktor keluarga seperti itu. Sehingga di sini dibutuhkannya peran dari orang tua kita sendiri. Nah, jadi bagaimana sih kita sebagai orang tua yang kalau bahasa anak pertanian gitu pupuk bagi tanaman gitulah yang menyokong yang mereka bisa tumbuh seperti itu, tumbuh tanaman yang memang berbuah atau berbunga lebat seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua itu adalah
peran penting dari kita atau calon generasi muda ini, sehingga di situ mungkin faktor yang mempengaruhi mereka itu adalah faktor ini yang saya lihat ya, dari daerah saya kan juga banyak sekali gitu, kurangnya kasih sayang. Nah, dari kurang kasih sayang itu kita bisa melihat di adanya keputusasaan seperti itu, sehingga di sana mereka tidak mementingkan pendidikan, sehingga mereka mencari kesenangan dunianya sendiri seperti itu, mencari kesibukannya bagaimana cara menghibur diri mereka sendiri seperti itu. Jadi mereka di sana meninggalkan embel-embel pendidikan, yang penting mereka senang karena adanya kurang kasih sayang itu tadi seperti itu dari orang tua. Nah, maka dari itu di sini dibutuhkannya peran orang tua untuk memupuk generasi muda saat ini. Bagaimana kita membawa generasi muda saat ini bisa kalau gini ya, mengatur pola pikir, ya. Kalau gini, kalau kondisi lingkungan itu udah buruk banget gitu ya, kalau kondisi lingkungan udah buruk banget gitu, orang tua mungkin nggak mendidik anaknya secara bagus, lingkungannya itu benar-benar rusak gitu ya di situ. Terus gimana kalau menurutmu agar anak ini tetap bisa berkualitas gitu dan nggak jadi anak kayak pang-pangan tadi kayak gitu? Oke, nah kalau dari yoga sendiri gitu kan, dan ini sudah ada yang udah bukti gitu kan ya. Nah, jadi kita ini sebagai masyarakat sosial, khususnya orang Indonesia gitu kan, terkenal dengan sosialnya seperti itu. Nah, bagaimana cara kita, terkadang kita melihat anak pang aja kita udah takut. Melihat anak pang aja kita udah kayak, apa ya, kayak sehina itukah anak pang seperti itu. Nah, padahal di sini kita sebagai generasi muda itu sama-sama, gimana ya, sama-sama bisa saling menguntungkan seperti itu. Enggak selamanya apang menjadi anak pang. Ternyata banyak di luar sana yang bisa berubah seperti itu, berubah dalam arti hal kita bisa membawa mereka, kita bisa mengedukasi mereka. Nyatanya di satu daerah itu ada yang mana anak pang itu mereka malah bisa mendirikan suatu kelompok yang itu seperti kelompok membaca seperti itu, sehingga di sini adanya peran kita sebagai sesama generasi muda nih ya. Misalnya kayak aku dan teman aku gitu kan. Nah, kita sama-sama membawa mereka kayak, ayo kita bisa seperti itu. Kita kayak mengajarkan seperti itu. Jadi mungkin dari itu bisa membawa mereka berdampak seperti itu. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Ini saya di reminder sama panitia ya, agar diskusinya makasih ya Yoga ya, pendapatnya luar biasa menarik. Saya sebenarnya seneng ya dapat perspektif dari kalian itu ya. Jadi luar biasa banget gitu. Tapi kayaknya karena waktunya terbatas ya, saya mungkin nggak bisa banyak ini ya melanjutkan tanya-tanya ke teman-teman gitu ya. Fahri sorry ya. Jadi mungkin akan saya lanjutkan gitu ya. Nanti coba kita sesi tanya jawab aja nanti. Mungkin kalau ada ya, masih diberikan waktu oleh panitia. Makasih ya Mbak Lydia dan teman-teman panitia sudah diingatkan. Ini asik banget gitu. Teman-teman sebenarnya sudah paham gitu soal esensi daripada prestasi, pendidikan, dan kemudian Indonesia Emas. Nah, sebenarnya dan kemudian kalau bicara soal anak-anak pang tadi, sebenarnya kultur dari masing-masing kota itu juga beda. Kayak misalnya di Surabaya, kalau teman-teman lihat atau di Jakarta mungkin anak-anak pang itu memang identik dengan wajah yang sangar, tapi dengan perilakunya juga sangar kayak gitu. Dalam artian juga perilakunya agak juga barbar kayak gitu. Tapi kalau di Jogja saya melihat agak beda. Meskipun orang itu sesangar apapun, tapi hatinya tetap bagus dan maksudnya saya tidak mendiskreditkan daerah ya. Daerah saya sendiri enggak. Tapi kalau di Jogja itu saya rasa orang itu beda kayak gitu. Jadi meskipun dia pang, tapi mereka tetap lemah lembut gitu dalam berbicara, sopan dan sebagainya gitu. Nah, tapi intinya sebenarnya bukan di situ, tapi intinya ya coba saya balik ke topik gitu ya, ke bicara soal pendidikan. Sebenarnya pendidikan itu adalah cara yang tepat gitu untuk memperbesar kemungkinan atau kesempatan kita kayak gitu ya teman-teman. Jadi kayak misalnya mungkin bagi teman-teman yang nggak punya privilege besar gitu ya, ya misalnya saya contohkan misalnya ya saya sendiri gitu, misal dengan kondisi yang dimana privilege itu dari segi mungkin ekonomi itu yang mungkin nggak seberapa karena saya juga dari keluarga yang kecil, keluarga yang sederhana banget gitu ya. Terus dari dan itu tetap bisa gitu teman-teman dari pendidikan itu tetap bisa gitu, kita bisa benar-benar memperjuangkan kesuksesan itu kayak gitu.
Jadi itu memperbesar peluang. Nah, daripada kemudian teman-teman sama sekali nggak kemudian berpendidikan kayak gitu. Jadi sebenarnya pendidikan itu luar biasa, impact-nya luar biasa banget gitu ke ke teman-teman. Dan dengan pendidikan itu benar-benar membuka pikiran. Nah, itu yang penting gitu ya. Pikiran itu akan kemudian terbuka dan melatih kita jadi orang-orang yang benar-benar bisa berpikir kayak gitu. Karena dan sebenarnya sistem pendidikan kita itu juga terlalu terlalu terkotak-kotak ya, dalam artian guru itu terlalu fokuskan ke akademik, padahal sebenarnya banyak aspek-aspek non akademis yang sebenarnya bisa kita raih gitu atau dalemi kayak gitu. Dalam artian sebenarnya ada kalau misalnya kita ikut kegiatan di ekstrakurikuler dan sebagainya, itu sebenarnya itu adalah sesuatu yang sebenarnya nambah kita benar-benar pinter kayak gitu, dalam artian ya nggak hanya sekedar akademis aja kayak gitu. Nah, jadi kita bisa tahu yang benar salah itu yang mana gitu ya, dan kemudian ketika SDM Indonesia itu bagus, maka negara kita itu akan bisa maju kayak gitu teman-teman. Dan sebenarnya harapannya sih dari dari pendidikan itu kita tuh bisa menciptakan sesuatu yang lebih gitu ya. Nah, ini sebenarnya ini kebijakan juga bicara seperti maksudnya kebijakan itu harusnya juga pro terhadap hal yang semacam itu, dalam artian kita harus benar-benar, kita tuh nggak punya loh sama sekali perusahaan besar yang dalam artian yang bisa menguasai teknologi kayak gitu. Misalnya kalau ada Apple kayak gitu, kemudian ada Samsung, kemudian ada produk-produk lain misalnya mobil dan sebagainya. Kita tuh nggak punya gitu. Bahkan dulu ketika kita bikin pesawat aja kemudian akhirnya nggak jadi. Dan itu kita harus punya itu kayak gitu teman-teman. Dan dengan pendidikan kita tuh benar-benar bisa berdaya saing. Dan dengan pendidikan itu benar-benar, dan salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan Indonesia yang begitu pelik ya permasalahan ini ya, salah satunya adalah pendidikan, dan itu semua orang itu harus aware gitu terhadap pendidikan gitu sih teman-teman ya. Jadi memperbaiki kualitas hidup, privilege dan lain sebagainya. Jadi pendidikan itu emang benar-benar ngefek banget kayak gitu. Dan kemudian kita coba beralih ke 2045 ya, Indonesia Emas 2045. Dan mungkin yang saya tekankan di sini itu adalah persoalan ini ya, perbedaan generasi ini ya. Jadi kan kita ada gap ya antara generasi Z, generasi Y dan kemudian generasi X. Nah, sebagian besar generasi Z itu tipikalnya kayak Bima gitu kan, ceplos-ceplos gitu ya. Terus kalau generasi X itu mereka sopan santun dan kemudian anti kritik dan sebagainya kayak gitu. Nah, maka ya maksudnya mereka sopan santun dan kemudian mungkin agak kurang terbiasa ketika dihadapkan pada generasi-generasi Z kayak gitu. Nah, sebenarnya kuncinya adalah bagaimana kita bisa generasi Z gitu ya, itu memahami gitu bahwa sebrilian apa pemikiran kita, seterbuka apa pemikiran kita dengan media sosial yang begitu terbuka ya maka sampaikanlah dengan cara-cara yang bagus kayak gitu, nggak yang anarkis. Nah, itu kadang-kadang kesopanan itu kurang banget. Nah, tapi gitu ya, generasi X juga harus bisa memahami kita gitu, jangan terlalu memaksa kita harus menuruti mereka dan kemudian harus mengikuti aturan mereka. Jadi sebenarnya gap-nya itu ada di situ gitu, agar kita bisa benar-benar memahami kayak gitu. Dan kemudian di 2045 itu sebenarnya kita dihadapkan pada ancaman besar ya teman-teman, terkait dengan persoalan mental ya. Ini yang selama ini saya rasa ini luar biasa terjadi di kalangan anak-anak muda ya. Ini saya nggak tanya ke teman-teman karena waktunya terbatas. Ini persoalan mental. Jadi saat ini anak-anak muda itu benar-benar kayak aku ngerasa ya mentalnya itu gampang rapuh gitu. Gampang nggak seperti orang dulu. Kalau saya baca beberapa penelitian, penyebabnya adalah kurangnya interaksi sebenarnya. Karena kita terlalu dimanjakan oleh media sosial dan kemudian terlalu melihat orang-orang itu dengan pencapaian yang luar biasa. Salah satunya mungkin teman-teman kayak gini, ketika misalnya menampilkan prestasi, kemudian saya ketika story aja terlalu produktif, itu orang lain akan merasa dirinya kayak stres gitu, merasa capek gitu dengan apa yang kemudian saya lakukan gitu. Misalnya ya, mungkin teman-teman LPDP atau bahkan orang-orang yang non LPDP yang mungkin tidak sesukses Deris misalnya, mungkin akan merasa ini saya bahas Deris karena ini role model LPDP di angkatan kita ya, di antara zaman-zaman ini bisa. Kemudian nggak sekeren Deris gitu. Padahal sebenarnya
ada hal-hal yang melatar belakangi gitu, ada proses yang kemudian menyebabkan seseorang itu bisa kayak gitu. Kita jangan mudah iri gitu, kita jangan mudah seolah-olah merasa bahwa orang itu paling sukses dan kita enggak. Setiap orang itu punya kesempatan masing-masing gitu, punya jalannya masing-masing, punya pencapaiannya masing-masing. Kenapa Deris bisa kayak gitu? Karena dia memanfaatkan kesempatan itu, dan itu secara simultan, secara apa ya, berkesinambungan. Ketika misalnya dia melakukan sesuatu hal ini. Jadi gini, kenapa dia kemudian dia di sana awalnya LPDP ya, LPDP kayak saya biasa gitu. Kemudian dia di sana ada opportunity baru sebagai ketua BEM di SIPA Columbia. Dan kemudian dari situ dia juga coba cari kesempatan lagi di United Nations, di PBB untuk bicara di sana. Dan itu juga akhirnya achievement baru lagi. Dan kemudian akhirnya meningkatkan opportunity baru, diundang di Korea sebagai perwakilan apa gitu kalau nggak salah di Korea. Itu karena apa ya? Atas prestasinya itu kemudian menelurkan prestasi-prestasi baru. Dan kemudian dapat apresiasi dari Indonesia, dari masyarakat Indonesia, pemberitaan dari mana-mana. Kemudian ketika di Indonesia dia disambut gitu. Ya itu asal atas hasil kerja keras dia gitu. Jangan iri gitu. Itu adalah sesuatu hal yang harus bikin kita termotivasi kayak gitu, malahan kayak gitu. Bukan yang menjadi kayak kita merasa iri, dengki, atau kemudian merasa kedistrak kayak gitu atas pencapaian orang lain. Kita juga bisa gitu menelurkan prestasi-prestasi gitu. Tapi dengan cara yang lain, nggak harus jadi Deris kayak gitu, atau nggak jadi saya kayak gitu. Atau nggak harus jadi seorang Mbak Lydia gitu. Nggak harus jadi Mas Naswal gitu. Jadi diri teman-teman sendiri kayak gitu. Itu ya, jadi kadang-kadang itu, dan pastikan teman-teman harus punya rekan bicara, rekan curhat gitu ya, agar teman-teman secara mental itu tetap bagus. Dan kalau seandainya persoalan mental ini masih terus berjalan gitu ya di kalangan anak muda Gen Z, ini bahayanya tentunya akan mental kita akan semakin. Nah, ini saya rasa teman-teman Duta Inspirasi itu adalah contoh. Kalian adalah orang-orang yang punya mental kuat, mental tangguh, dan itu harus teman-teman sebarluaskan gitu. Jangan sampai kemudian orang lain punya mental down kayak gitu, mental block kayak gitu. Itu sih. Dan seberapa kecil kesempatan, seberapa kecil privilege itu kita bisa sukses kok kayak gitu kalau seandainya kita mau berusaha. Itu sih ya. Itu yang pertama, tantangan pertama untuk generasi muda. Kemudian yang kedua, itu adalah tantangan soal produktivitas dan distraksi sosial media. Social media addiction itu begitu luar biasa gitu. Itu menghancurkan produktivitas banget gitu. Kalau seandainya diteruskan ya, teman-teman nggak batasi sosial media. Ini kan sekarang banyak konten-konten gimana cara produktif lah, itu coba teman-teman ikuti. Itu ya, teman-teman harus benar-benar menjaga pola ritme bagaimana bermedia sosial, bagaimana harus bekerja, harus ngerjain tugas dan sebagainya kayak gitu. Itu harus benar-benar dibatasi, harus balance kayak gitu. Misalnya ya, saya seorang penulis gitu ya, maksudnya saya meneliti gitu. Nah, sedangkan kegiatan saya juga banyak di media sosial juga gitu. Misalnya ya maksudnya balas DM itu kan juga waktu, kemudian misalnya intinya sesuatu hal yang kegiatan media sosial gitu. Misalnya chat, scroll dan sebagainya, atau cari info dan sebagainya, itu kan juga menghabiskan waktu. Itu saya harus jaga banget. Nah, atau ya intinya karena nulis itu butuh yang namanya menyendiri gitu, butuh ketenangan gitu. Nggak bisa, harus fokus kayak gitu. Sama halnya ketika teman-teman misalnya nanti ngerjain skripsi atau apapun yang butuh fokus. Itu kan distraksi itu memang mengganggu sekali, dan itu teman-teman harus balance kayak gitu. Itu ya tantangannya di Indonesia Emas 2045, dan kemudian terkait dengan moralitas gitu ya, anak muda sekarang kayaknya sekarang pergaulan itu begitu ya luar biasa, bebas, dan kemudian barbar juga ya, kemudian liberal juga gitu. Dan ini juga harus teman-teman ya harus teman-teman bentengi juga kayak gitu. Itu sih yang kemudian isu-isu soal kayak misalnya hedonisme yang kemudian sekarang dibungkus, sebenarnya nggak masalah sih kalau seandainya teman-teman mengikuti tren atau apa gitu ya. Tapi itu harus disesuaikan dengan kemampuannya teman-teman gitu kan. Sekarang kan di berita banyak banget soal pinjol online yang kemudian pinjaman online kemudian banyak banyak banget, dan itu dari kalangan Gen Z ya, karena gaya hidup dan sebagainya, lifestyle gitu. Lifestyle ini begitu liar sekarang gitu. Dalam artian misalnya soal outfit
Nah, ini yang saya Terus kalau seandainya teman-teman misal belum mampu gitu ya, untuk beli baju yang misalnya mahal atau outfit yang mahal gitu ya, sesuaikan dengan kemampuan kayak gitu. Jadi sebagai contoh ya subculture gitu ya, yang ada di misalnya Citayam gitu, itu kan mereka sebenarnya mereka fashionnya bagus-bagus ya meskipun tidak mahal gitu ya, atau orang kadang bilang kampungan, tapi itu adalah cara mereka menyesuaikan, mereka bermode atau berfashion sesuai dengan kemampuan mereka kalau menurut saya. Itu sih. Jadi saya berharap teman-teman tidak memaksakan gitu, dan ini juga tantangan besar gitu bagi Indonesia. Dan dan karakter dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi Indonesia ke depan ini butuh teman-teman kayak gitu, butuh orang-orang yang semangat gitu. Dan teman-teman harus pendidikan itu penting banget gitu. Ditetapkan sekarang gitu. Kira-kira visi misinya ke depan seperti apa, karirnya seperti apa, itu harus ditetapkan mulai dari sekarang. Kalau seandainya teman-teman ingin jadi seorang peneliti atau akademisi gitu ya, atau kemudian ingin jadi praktisi misalnya, peneliti akademisi atau peneliti akademisi, kemudian dosen dan sejenisnya kayak gitu ya, maka teman-teman harus S2 kayak gitu misal. Nah, itu harus ditetapkan dari sekarang. Cita-cita itu sudah mulai ada, dan arah untuk membawa ke sana itu lewat jalan apa kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman mau beasiswa LPDP nih atau lanjut S2, itu akan ditanyai gitu. Sebenarnya karir teman-teman itu apa, profesi yang akan teman-teman jalanin apa ke depan, dan itu harus relate berkorelasi dengan kontribusinya sekarang dan apa yang diperjuangkan. Ya nggak harus sama gitu dengan apa yang diperjuangkan, tetapi benar-benar sesuai. Maksudnya benar-benar konsisten gitu. Kayak misalnya teman-teman sekarang ikuti banyak kegiatan aneh-aneh macam-macam, yang itu kadang juga kurang penting juga buat karirnya teman-teman gitu. Nah, itu saran saya mungkin bisa dikurangi. Ya intinya karena saya misalnya fokusnya cita-citanya saya S2, cita-cita saya pengen jadi dosen gitu ya, maka saya arahkan gitu S1 saya ke arah sana gitu. Salah satunya ya nulis gitu ya, kemudian lomba debat gitu untuk meningkatkan ke public speaking saya, untuk nalar kritis saya gitu, lomba esai, conference, itu kan relate ya. Nah, arahkan apa yang kemudian teman-teman lakukan sekarang itu ke sana kayak gitu. Itu sih teman-teman ya. Jadi Indonesia Emas ke depan itu, dan ini kan nanti bonus demografi banget, dan lapangan pekerjaan itu akan benar-benar lapangan pekerjaan kita bisa jadi sempit atau kemudian bisa jadi besar, itu tergantung teman-teman nanti di 2045. Dan kalau saya lihat itu ada tren gitu ya, di mana saya punya teman di mana susah banget cari pekerjaan, dan ada teman yang semudah itu gitu cari pekerjaan dan dapat uang gaji besar gitu. Dan ternyata setelah saya telusuri adalah ya masing-masing dari mereka itu punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi orang-orang yang gampang mudah dapat pekerjaan itu adalah mereka yang punya value, dan network itu yang penting. Jadi selama S1 dia mempersiapkan diri untuk mencari network itu gitu. Jadi network itu insya Allah saling berkesinambungan. Kayak saya sekarang di S2 ini merasa banyak diberikan kepercayaan, tapi pada titik akhirnya saya nggak sanggup kayak gitu. Nah, intinya ketika diberikan kepercayaan, teman-teman harus benar-benar jaga amanah itu sampai benar-benar diselesaikan dengan tanggung jawab, benar-benar selesai kayak gitu. Itu sih sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, tapi karena waktu yang terbatas, hambatan kita di 2045 itu juga akan banyak ya teman-teman. Mulai dari persoalan pendidikan kita, soal guru, kesejahteraan guru, kemudian soal kurikulum kita gitu ya, soal adaptivitas institusi pendidikan kita, kemudian soal korupsi juga, dan kemudian penguasaan teknologi gitu. Kalau seandainya mungkin kita ingin jadi negara maju, nggak hanya dieksploitasi secara sumber daya alam gitu, kita juga harus transisi ke jasa kayak gitu dan teknologi. Itu sih yang sebenarnya Indonesia itu harus benar-benar bisa lakukan ke depan kayak gitu.